Baik, baik. Izin mengawali ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal puji beserta syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bukan tanpa kebetulan, bukan tanpa alasan, Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita dalam keadaan terbaik. Ini kalau di kelas saya tanya, apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. insya Allah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. senantiasa sehat lahir, sehat batin, insya Allah. Bapak Ibu, sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada panutan kita, ya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenankan Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun berada, malam hari ini saya Abdul Wahid, biasa disapa Kang Awe ini ya. Jadi Awe itu wasallam. singkatan dari Abdul Wahid, tapi cukup W-nya satu. Kalau dua jadi AWW soalnya. Jadi Kang Awe saja disapanya dari LDP Training. Malam hari ini mendapatkan kesempatan untuk memandu acara online series kelas ya. Online kelas series ini batch ke-1-nya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Kenapa dikasih nama series ya, kalau film kan ada web series gitu ya, ada 1, edisi 2, episode 3 dan seterusnya. Kita harapannya seperti itu nanti cita-citanya, mudah-mudahan ada hal-hal juga ke depan yang bisa apa namanya terus berlanjut berkontinuitas gitu ya. Seperti kalau di corporate itu ada satu istilah apa kon, le- um, apa Continuous konti ke improvement. continuous Masya Allah, Continuous continuous improvement. improvement gitu ya. Ya terus improve, improve yang berkelanjutan terus menerus. Sama barangkali Bapak Ibu malam hari ini juga Masya Allah, tadi saya lihat ada yang sudah doktor, mungkin ada yang sudah selesai S3 dan seterusnya. Udah bukan lagi orang abal-abal ini, orang bukan orang biasa gitu ya. Masya Allah, orang-orang yang sudah apa secara keilmuan sudah Masya Allah gitu ya. Tapi Insya Allah apa namanya belajar itu tidak boleh berhenti begitu. Kita pasti banyak harus terus update gitu ya. Karena mungkin beda zaman, nanti beda cara, beda metode, beda strategi ya. Berkaitan juga malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tema bagaimana menghadapi ya mungkin apa ya generasi Z dan generasi Alpha seperti itu. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali supaya penuh dengan keberkahan, mari sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh yang kelak dicatat oleh malaikat raqib sebagai amal kebaikan kita, menjadi pemberat amal kebaikan di yaumil mizan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. rabbal alamin. Masya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini saya, Kak Awe, sekali lagi dari LDP Training, Bapak Ibu bisa menyapa. Malam hari ini Alhamdulillah bisa menyapa Bapak Ibu dari Bandung ya. Ini tenur dari Bandung. Tadi ada yang dari Cibiru Oh, dari juga. mana? Ini Masya Allah ada yang dari Kuningan, ada yang dari Tasik, ada yang dari Batam, dan kota-kota lainnya begitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi wasilah Allah yang Maha Kuasa menurunkan rahmat, berkah, serta ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. rabbal. Ayah Bunda, sekali lagi Masya Allah, boleh yang kalau memungkinkan angkat tangannya, boleh semuanya angkat tangan seperti ini. Ya, kemudian dianyamkan seperti ini, dorong ke atas sambil ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dorong ke sebelah kanan. Walai, Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang deh. Dorong ke sebelah kiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah.
Ini Dorong mah ke lagi depan. guru, ini teh guru Alhamdulillah. cara mengajar. Baik. Alhamdulillah. Izin sekiranya em, ini apa namanya mic-nya bisa dikondisikan ya Bapak Ibu supaya tidak menjadi noise ketika ada yang sedang berbicara. Terima kasih Ibu Bapak. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekali lagi bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua ya insya Allah ya. Alhamdulillah Kak Ame makanya Alhamdulillah. bisa ikut malam hari ini juga sehat gitu ya. Jadi kata Rasul ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kita, yaitu saya sering singkat dua S Ibu Bapak. Nikmat sehat dan nikmat sempat gitu ya. Masya Allah. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dua hal ini ya kalau salah satunya dicabut oleh Allah, repot kita. Malam hari ini barangkali tidak bisa bergabung ya. Tidak ada kesempatan, sehat-sehat tapi tidak ada kesempatan, sibuk dan seterusnya, tidak bisa bergabung. Ada kesempatan tapi sedang sakit, tidak bisa bergabung juga. Jadi sehat dan sempat ini dua nikmat yang kadang-kadang sering kali dilupakan oleh kebanyakan orang. Nah, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai pribadi-pribadi yang penuh dengan rasa syukur. Insya Allah. Baik Ayah Bunda, kontra waktu kita, insya Allah ini maksimal, maksimal ya, 21.30 maksimal. Tapi mudah-mudahan sampai 21 mungkin bisa apa nanti kurang lebih 60 menit ke depan ada pemaparan dari guru kita, insya Allah, Teh Nur Hayati. Kemudian sebentar. Dan kemudian nanti ada beberapa informasi yang barangkali akan disampaikan juga dari LDP Training seperti itu. Apa sih LDP Training Bapak Ibu? Jadi sedikit mungkin LDP Training ini adalah sebuah lembaga training dan consulting pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada program soft skill dan hard skill gitu ya. Alhamdulillah kita sedang fokus memang untuk membangun karakter apa namanya soft skill, karakter bangsa anak apa SDM di Indonesia. Nah, mudah-mudahan masihlah malam hari ini juga ini bagian dari ikhtiar. Ya mudah-mudahan ke depan juga ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan Bapak Ibu. Baik, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan segera memasuki ke sesi materi pada malam hari ini bersama Ibu Nur Hayati, SPD MPD. Beliau sebagai seorang Teen and Skid Educational Enthusiast dan merupakan Business and Development Manager di LDP Training. Insya Allah malam hari ini kita akan menyimak berkaitan dengan tema bagaimana strategi mengajar murid untuk Gen Z dan Alpha. Ya, konten-konten materinya insya Allah nanti akan sama-sama simak. Dan waktu dan media berikutnya saya serahkan kepada Teh Nur Hayati. Silakan, Teh Nur. Apa, Siap, Nur? ya. Siap Kak Awi, sebentar Kak Awi ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas Kak Awi? Jelas, jelas. Jelas. Halo? Jelas Kak Awi? Jelas, jelas, Teh. Oh iya jelas Ibu ya. Baik, Jelas. terima kasih pertama-tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali kesempatannya ke Kang Awe yang sudah memberikan. Ya, selamat malam untuk ibu-ibu, bapak ibu semua. Sebuah kebanggaan nih buat saya. Dan sebetulnya saya agak, jadi bukan ngajar sebenarnya Kang Awe. Itu lebih ke arah sharing ya, karena saya ngelihat insya Allah partisipan pada hari ini itu adalah orang-orang yang expert di bidang pendidikan ya, insya Allah ya Kak Awe ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung untuk kita berdiskusi gitu ya. Nah, betul kata Kang Awe ini adalah sesi perdana ya. Jadi dengan suatu harapan dari sesi ini akan berkelanjutan menjadi sebuah komunitas bertumbuh buat diri kita semua untuk menjadi lebih pendidik yang lebih siap gitu ya mengakomodir perkembangan anak-anak kita. Berharapnya kalau seperti dulu ada yang mengarang buku pendidik disebutnya sang pencerah ya kan, yang memberikan cahaya membimbing gitu kan ya istilahnya, membersamai kalau sekarang. Jadi bukan mengarahkan pendidik itu sekarang itu katanya, tapi adalah membersamai, menyelami perkembangan anak, mendampingi anak mencapai perkembangannya yang optimal. Nah, izin share ya Kang Awe. Silakan, silakan Ibu. Izin saya mau menampilkan.
Nah, kita langsung mulai aja kali Kang Awe ya. Silakan. Ya, di sini sebentar. Sudah kelihatan belum ya Kang Awe ya? Sudah muncul belum? Belum deh. Oh, belum. Ya, terima kasih. Betul, boleh sebentar. Oke, oke. This one. Yes, siap. Share. Oke, sudah terlihat. Oke, siap ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Saya tuh hari ini mendapatkan amanah ya untuk sebetulnya mengguide ya, membersamai. Karena kalau sharing lah ya seperti itu mengenai anak-anak yang generasi kita, anak-anak kita sekarang yang usia SMP, SMA sebetulnya ya. Jadi kalau Gen Z itu sebetulnya itu kayaknya tentang usia 16, mulai dari 16. Nah itu tuh kalau sekarang kelas SMA antara kelas 1, 2, dan 3 ya, dan remaja akhir. Mungkin ada yang mahasiswa. Nah kemudian anak Gen Alpha itu yang usia SMP dan SMA awal mungkin kelas 1. Nah sebetulnya Kak Awe dan Ibu-Ibu sekalian saya sudah sangat yakin gitu ya bahwa Bapak Ibu itu sudah sangat familiar Kak Awe tentang Gen Z dan Gen Alpha ini. Ini kan jadi sebuah hal yang memang isu ya dalam pendidikan gitu. Kenapa jadi isu penting dalam pendidikan gitu? Karena kan pendidikan ini tidak lepas dari adanya 8 landasan kalau dulu kita belajar itu. Ada landasan psikologi, sosial, budaya, bahkan yang kenapa yang kita bahas kali ini berkaitan dengan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ternyata perkembangan pendidikan ini tidak akan pernah terlepas dari namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan akhirnya kita mendapatkan, jadi kita selaku pendidik, baik itu orang tua, mau di sekolah, mau di kampus, gitu, pada akhirnya kita akan belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Gitu. Nah makanya lahirlah mungkin ya, mulai dari Gen Z, Gen Alpha, kan ada beta ya, yang paling muda, anak-anak yang baru usia bayi-bayi gitu ya. Nah, itu udah beta gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya sangat hormati dan saya banggakan, untuk beberapa sesi ke depan mungkin nanti insya Allah kita akan banyak sharing ya, karena saya juga di sini tuh Masya Allah banget nih, ada Bapak Ibu guru yang memang sudah lama tampaknya Maya untuk berkiprah di dunia pendidikan gitu, seperti itu. Nah, pada hari ini fokus saya itu karena mungkin background saya itu adalah konselor, bimbingan konseling ya, psikologi pendidikan. Nah, mungkin kita akan lebih banyak sharing tentang pendekatan psikologis, tentang pendekatan psikologisnya itu sendiri dari anak-anak kita itu. Sebetulnya anak-anak kita tuh harus ditreatmentnya seperti apa sih gitu ya, dan perlakuannya seperti apa sih gitu, sehingga kita tuh bisa menyelami perkembangan mereka dan bisa membersamai mereka sampai ke titik optimal perkembangan individu. Kenapa saya sebut optimal? Karena dalam setiap individu itu dia punya input yang berbeda, dia punya proses yang berbeda. Bahkan ya kalau kita merujuk kepada keyakinan kita, ya kita tuh punya takdir yang berbeda, yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya sebetulnya gitu ya. Dan jadi kita menjalani aja, menjadi takdir terbaik masing-masing. Termasuk juga di sini kita membersamai anak-anak kita mencapai takdir terbaiknya. Nah, dengan bahagia, selamat dunia akhirat seperti itu. Nah, kalau ini Mbak istilah sudah sangat populer ya, kalau sudah sangat kita pahami. Setiap zaman akan berubah, setiap zaman akan berbeda pastinya gitu. Dan begitu juga di zaman sekarang udah era 21 tahun 2025, mungkin sebentar lagi akan 2030 akan beda lagi mungkin arah pendidikannya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya sendiri sih terus terang saya ada di generasi baby boomer Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada yang milenial gitu. Cung yang generasi baby Kalau boomers. yang saya baby boomer deh Bapak Ibu ya, saya itu generasi baby boomer gitu. Nah, otomatis cara pengalaman pendidikan saya itu berbeda ya dengan ketika kita membersamai anak-anak kita sekarang. Rasanya kalau tentang karakteristik Bapak Ibu itu sudah pada paham Kang Awe tentang generasi Z, generasi Alpha itu ya, bahwa anak-anak kita sekarang itu adalah anak-anak yang sangat melek teknologi gitu ya, sisi positifnya itu. Nah, jadi kalau anak-anak kita itu saya geser sedikit karena saya agak sedikit terhalang di slide-nya, mohon izin. Nah, jadi kalau anak Gen Z ke Alpha itu sudah memang sangat dekat sekali dengan dunia digital. Bahkan boleh jadi nih yang Alpha ini atau yang Gen Z ini pas hamil ibunya sendiri sudah dekat ya, sudah tidak bisa lepas itu dari HP ibunya ya, seperti itu gitu ya.
Jadi kan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, kalau dalam proses pendidikan itu ternyata dari mulai bayi itu dikandung janin itu udah mulai berpengaruh gitu ke diri anak kita gitu ya, yang ada di yang anak kita sekarang. Nah, jadi mereka itu memiliki dua sisi gitu. Yang namanya kita mau zaman apapun, mau zaman dari dulu jahiliyah, zaman modern, zaman renaissance, ke zaman pencerahan, zaman keemasan, bahkan kita sampai ke zaman teknologi yang ada muncullah istilah alpha dan Z gitu. Itu pasti akan selalu ada dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, sisi positifnya kalau kita amati ya, anak-anak sekarang itu cerdas-cerdas gitu, pinter-pinter. Kenapa bisa demikian? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita akan sedikit menelisik kenapa sih sampai tren itu sekarang tuh ya tentang anak Gen Z, Gen Beta, Gen Alpha gitu. Karena itu ternyata memulai dari masalah penggunaan HP itu sendiri. Kenapa anak sekarang disebutnya native digital gitu kan? Karena ternyata hasil penelitian BPS terbaru di Kang Awe tahun 2024, ternyata anak itu sudah menggunakan HP dari usia kurang dari 1 tahun itu udah pakai HP Kang Awe. Bapak Ibu. Nah, jadi dari mulai 1 tahun itu penelitian menunjukkan bahwa ada sekitar 5%-an anak kurang dari 1 tahun itu sudah menggunakan HP. Nah, yang di saya sebelah kanannya yang merahnya itu sudah bisa mengakses, bayangkan anak 1 tahun sudah bisa mengakses internet gitu ya. Kan di rumah kita boro-boro ya, mau buka Windows aja gimana ya caranya ya. Jadi termasuk saya juga merasakan sendiri ke anak saya. Saya perasaan nggak pernah ngajarin anak saya buka gitu ya. Gak pernah ngajarin anak saya itu sampai dia bisa daftar bikin akun Roblox sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, saya bertanya-tanya, saya tanya, dari mana tahu gitu kan ya seperti itu. Nah, jadi qadarullah di sisi lain, Allah itu selalu memberikan kelebihan pada setiap zaman. Jadi, seperti itu. Anak-anak saya tuh lebih pintar di dukungan teknologi informasi juga sudah bagus. Kesadaran orang tua juga tentang pendidikan anak sudah meningkat. Sudah melek ke pendidikan, melek teknologi. Gitu. Nah, kemudian data anak usia kelas 1, kelas 4 juga sudah tinggi, mencapai angka 30-an. Dan yang paling besar ternyata anak usia balita tuh itu belum masuk SD nih, mereka sudah expert gitu menggunakan gadget. Nah, pertanyaan, nah pasti semua efek ini kalau SMP, SMA, SD mungkin akan lebih besar lagi karena penelitian menunjukkan seiring peningkatan usia, maka penggunaan itu akan semakin tinggi. Kemampuan mengakses juga dia tuh akan semakin tinggi gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa sih alasannya orang tua ada yang memberikan HP ketika anak itu bahkan masih kurang dari usia 1 tahun? Dari berbagai apa ya istilahnya kajian ya akhirnya disimpulkanlah dua hal bahwa ternyata HP itu dirancang itu memang dibikin fiturnya tuh menarik gitu kan. Kalau kita lihat sekarang di HP itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi edukasi yang membuat anak itu suka. Jadi anak tuh udah terinstruksi, udah langsung, bagus banget ya, seru gitu udah ngeliatnya juga gitu. Fiturnya menarik dan lengkap. Ada belajarnya, ada gamenya. Nah pertanyaannya adalah, anak kita banyaknya mengakses yang mana ya gitu ya. Seperti itu gitu kan. Nah kemudian, jadi di HP itu seperti dua sisi mata uang kan kalau kita pahami juga. Nah nanti dampaknya itu akan tergantung bagaimana kita men-treat anak kita untuk menggunakan si gadget ini ke sisi yang mana seperti itu. Nah, ada juga fenomena yang terjadi, HP ini dijadikan jurus jitu bagi orang tua untuk bikin anaknya anteng. Kalau nggak dikasih HP, riweuh, mau masak keganggu orang tua. Tetapi ada juga orang tua yang memang dia itu sudah punya keyakinan, pilihan bahwa saya itu bertekad tidak akan memberikan HP saya. Dan ternyata itu tuh real, banyak sekali sekarang kenalan saya, gitu, teman-teman saya yang memutuskan untuk menarik semua dari medsos, dari fitur-fitur, dari gadget-gadget. Kenapa alasannya ya? Nanti akan kita telusuri. Nah, kemudian fenomena pendidikan, mungkin kalau yang pernah lihat YouTube itu ada YouTuber Amerika, dia orang Indonesia tapi tinggal di Amerika, dia tuh punya anak perempuan. Dua-duanya udah usia, yang satu tuh lulus SMA, yang satu sudah college, masuk kuliah. Nah, pasti agak amazing gitu ya, agak gitu ya. Dia tuh menerapkan anaknya pada udah SMA, anaknya itu tidak pegang HP. Nah, terus ada yang bertanya tuh, yang pengikut di Facebooknya dia tuh, bagaimana bisa anak tidak pakai HP? Gitu.
Nah, jadi ketika untuk urusan info-info sekolah, itu lewat telepon rumah. Dan konsekuensinya si mamanya itu hanya akan menggunakan HP untuk kepentingan darurat sesuai dengan izin peraturan yang disepakati bersama. Nah, alasannya menarik. Kenapa memilih proses seperti itu gitu kan ya? Nah, akhirnya itu tiap orang tua, tiap guru, tiap lembaga, tiap sekolah akan punya pertimbangan masing-masing. Karena tadi semuanya itu ada plus minusnya seperti itu. Nah, ternyata alasan yang paling awal gitu ya, mengurangi penggunaan HP itu adalah dampak terhadap kesehatan. Ada seorang pakar, berarti Bapak Ibu bisa searching ya, namanya itu Dr. Daniel Amin. Itu ada pakar, pakar, dia itu pakar neuro, neuro, apa ya nama istilahnya tuh? Dia itu seorang pakar neurotik, pakar otak, dan sekaligus pakar mentality development. Nah, beliau itu jadi kajiannya itu, individu itu mentalnya akan berkembang dengan sehat ketika otaknya sehat. Jadi hal pertama yang ada bukunya, jadi Become to be Warrior, jadi bagaimana Rising Warrior Kid, jadi membangun sosok pejuang di dalam diri anak, judul bukunya kalau diterjemahkan. Nanti kalau nonton YouTube-nya ada judul bukunya. Nah, di situ beliau itu berkeyakinan bahwa perkembangan mental anak, kesehatan mental anak, bahkan strong mentality, kekuatan mentalnya itu di hal pertama, kunci awal yang nomor pertama beliau sampaikan itu adalah healthy brain, otak yang sehat. Nah, kenapa beliau berpendapat seperti itu gitu? Nah, berarti dong kalau anak-anak yang bergangguan ADHD, yang AD, yang autis, mengalami gangguan, mengalami hambatan, bukan gangguan ya, mengalami hambatan dalam perkembangan mental, tidak optimal, bisa jadi memang betul itu apa adanya. Tapi teknologi sekarang, anak-anak kita yang qadarullah sama Allah diberikan kondisi spesial itu ya, dengan jadi ladang banyak kebaikan buat lingkungannya juga, keluarganya, itu tuh bisa disembuhkan. Makanya kalau kajian di luar itu, penyembuhan otak tuh udah sampai bisa menyembuhkan berbagai kendala-kendala, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan terkait otak gitu. Nah, jadi beliau tuh berkeyakinan strong mentality dimulai dari otak yang sehat. Nah, otak sehat itu seperti apa? Beliau itu sangat dengan tegas menjelaskan bahwa itu otak yang tidak terpapar berlebihan oleh gadget. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika anak-anak kita terpapar oleh gadget, dia akan mengalami, tentu saja kalau secara kasat mata ya jelasnya itu penglihatannya terganggu. Karena kan radiasi dari blue screen itu sendiri. Dia akan kurang tidur. Karena di ketika tidur kita butuh ada yang namanya melatonin gitu ya. Nah, itu akan terganggu fungsinya sehingga anak itu susah tidur. Dan akhirnya anak tuh malas bergerak juga, Bapak Ibu kan ya. Saya sendiri aja ngeliat kalau anak-anak saya kalau nggak galak-galak, nggak tegas gitu bahasanya, tidak kita batasi, ya sudah. Dia tuh akan sangat terhanyut. Karena ketika sudah main, susah lepas. Karena fitur yang menarik tadi. Kepuasan yang dijanjikan tadi oleh gadget itu sendiri gitu. Nah, akhirnya mereka malas bergerak. Kalaupun tidak obesitas, anak itu menjadi lemah, gampang lelah. Kemudian karena sering di rumah, tidak terkena sinar matahari. Motorik harus kasarnya dan halusnya juga tidak terasa. Jadi seperti itu. Dan ini tadi mengganggu kesehatan otak karena otak itu ada gelombang elektromagnetik yang membuat anak itu gagal, sulit untuk fokus dalam pelajaran. Nah, sementara untuk pelajaran di sekolah yang butuhkan itu adalah fokus. Ketika anak tidak fokus, terganggu gelombangnya, bagaimana dia bisa menerima informasi dengan tepat, menerima informasi dengan optimal. Padahal gurunya itu sudah menggunakan strategi digital yang luar biasa. Nah, kalau sekarang mah, Masya Allah ya, kalau saya amati ya, dari guru-guru, dari dinas, itu banyak sekali guru-guru yang dikasih pelatihan tentang digital ya. Nah, apalagi mungkin di sini dari Incen, dari Husnul, ada sekolah swasta lainnya, itu kayaknya saya berkeyakinan sudah advance gitu, sudah jauh gitu ya, bahkan udah punya smart classroom seperti itu, udah seperti itu ya Ibu ya, yang dari sekolah swasta mungkin ya. Nah, mungkin kalau yang masih PR itu sekolah negeri yang memang belum terfasilitasi optimal. Nah, itu pun akhirnya tidak akan optimal ketika anaknya itu mengalami gangguan untuk menerima informasi itu sendiri. Nah, itu alasan pertama. Kenapa tadi Dr. Daniel Amin berkeyakinan kalau mau anak yang strong mentalnya, maka mulailah dari otak yang
sehat seperti itu. Nah, sehingga dampak kepada itu dampak dari sisi kesehatan. Nah, sekarang dampak dari sisi pendidikan. Nah, mungkin ini kalau ini saya tidak akan dalam Kang Awe yang ngebahas ini karena ini tuh sifatnya sangat teknikal. Itu akan nanti akan masuknya ke strategi pembelajaran, ada yang smart room dan segala macam. Tuh insya Allah di sini tuh bahkan saya yakin di sini tuh ada Bapak Ibu yang sudah expert nih. Yang malah kita bisa mendengar sharingnya dari beliau-beliau ya Kang Awe ya. Ya. Nah, insya Allah. Nah, yang jelas dengan dampaknya terhadap pendidikan, anak itu dapat informasi dalam hitungan detik. Jadi bisa Google lah, apa-apa Google. Dan apalagi lebih canggih lagi sekarang ya, ada GPT AI ya. Yeah. Jadi anak bikin tugas tinggal nyebut, saya mau bikin makalah tentang reproduksi. Wah, langsung berdel, itu keluar semua. Bahkan ditawarkan, apakah Anda mau dibuatkan infografisnya? Nah, terus apakah Anda bersedia untuk dibikinkan programnya, jadwalnya, dan segala macamnya. Nah, kebayang anak sekarang itu bisa dapat akses seluas itu gitu dalam pembelajarannya. Dan pada akhirnya peran guru akan menyesuaikan. Tidak mau harus menyesuaikan. Jadi jangan kalah cepat searching dari anak gitu ya. Jangan kalah cepat mempersiapkan gitu seperti itu. Nah, kemudian akhirnya tapi ada sedikit dampak yang memang akhirnya itu bisa jadi bisa nyaman, bisa tidak nyaman. Jadi figur guru itu jadi dipertanyakan oleh anak. Udahlah nggak usah sekolah, pasti materinya maaf pakai bahasa Sunda, saya ganti pakai bahasa Indonesia. Sudahlah, ya udah nggak apa-apa nggak sekolah juga, kita bisa googling gitu ya seperti itu. Nah jadi akhirnya guru tuh harus tertantang gitu karena akan menggadaikan profesionalismenya. Jadi akan tertantang masa anak seperti itu. Jadi makanya selangkah lebih cerdas gitu tuh harus jadi mengupgrade dirinya luar biasa guru tuh seperti itu. Nah kemudian jadi guru tuh perannya berubah. Kalau dulu kan yang sumber informasi sendiri ya. Jadi kita tuh memang guru tuh kalau dulu yang saya rasakan, saya dulu guru Bapak Ibu. Saya tahun 2007 guru di Al-Azhar Cibubur di Jakarta. Kemudian 2010 guru BK saya tuh. Kemudian lanjut juga jadi koordinator BK di SMK Darut Tauhid Bandung. Sebelum saya ngajar di kampus. Nah, akhirnya saya merasakan juga tuh ketika zaman dulu tuh kan udah ada sih akses materi tapi tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang kita misalnya mau bikin asesmen kepribadian anak, tinggal buka link, itu ada assessment gratis yang tinggal diklik, kita bisa ngisi bareng-bareng dan hasilnya keluar instan. Kalau dulu tuh enggak, saya harus buat ngetik sendiri gitu ya. Terus diolah sendiri dulu di rumah, baru bisa dibahas bersama-sama. Dan itu lewat di tulisan kertas. Nah kalau sekarang tidak, anak-anak buka HP, klik satu link, keluar semua. Nah, seperti itu ada itu kemudahan dalam mengakses informasi dan meningkatkan pemahaman anak menggunakan teknologi digital yang sudah berkembang ini. Nah, jadi tantangan bahasanya itu tadi ini tantangan guru untuk bisa mengupgrade diri kita sendirinya itu yang memang luar biasa. Tapi kabar baiknya pemerintah itu sekarang itu sangat baik ya, banyak pelatihan, ada guru penggerak, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, kemudian akan terjadi perubahan gaya belajar. Jadi yang challenging juga ya, ini yang akan sangat menantang. Kenapa? Karena kita tuh akan berlomba dengan membuat materi yang menarik anak, yang lebih menarik daripada main game, yang lebih menarik daripada nonton gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan tugas kita tuh guru itu salah satunya adalah menumbuhkan kecintaan anak untuk belajar. Nah, ketika kita tidak menyesuaikan perubahan gaya belajar dengan gaya belajar anak, kemudian cara anak mengakses informasinya, anak itu jadi kurang minat untuk belajar. Maka salah satu misi besar kita untuk membuat anak mencintai belajar itu akan cukup berat gitu bahasanya seperti itu ya. Nah, jadi makanya tadi prinsip pendidikan itu adalah kita memahami perkembangan. Nah, ini implikasinya gitu ya. Bahwa dengan memahami perkembangan anak, oh anak kita tuh berubah ya gaya belajarnya. Kalau zaman dulu saya baby boomer lah ya, atau zaman masih tahun milenial, zaman kuliah, dulu tuh paling strategi belajar itu dulu tuh ada yang mungkin Bapak Ibu masih ingat, ada apa tuh namanya, accelerated learning. Dulu tuh Tony Busan yang mind mapping gitu ya.
Kalau dulu itu tuh yang ngetrennya. Jadi kita tuh guru-guru, bagaimana menyajikan pelajaran pakai kata mind mapping gitu, untuk anak memahami konsepnya gitu. Nah kalau sekarang sudah berbeda lagi gitu ya, seperti itu. Nah jadi gaya belajar itu sekarang harus merujuk kepada bagaimana anak jadi tertarik untuk belajar, tidak kalah untuk main game sama fitur-fitur aplikasi lainnya yang tidak berhubungan dengan belajar. Nah dan selanjutnya tantangan yang ketiga di dunia pendidikan itu adalah masuk jadi agak nutupin. Nah, tantangan kebutuhan abad 21 itu sendiri. Nah, sekarang kita nggak bisa pungkiri ya betapa susahnya anak-anak muda angkatan sekarang mereka itu ada yang sebagian gen milenial, ada yang sebagian gen Z, susah sekali mencari pekerjaan. Fenomena yang kemarin aja itu Bekasi ya, katanya yang butuhnya hanya berapa ratus orang, itu yang ngelamar sampai penuh sesak. Dan ternyata di daerah sekitar saya aja, angkatan kerja, itu susah sekali pekerjaan. Bahkan penelitian ya hasil survei yang lebih mengejutkan ternyata Bapak Ibu, pengangguran tertinggi itu adalah diploma, sarjana S1, S2 dan S3. Karena kenapa? Mereka itu mau pekerjaan yang sifatnya teknikal, kayak operator itu enggak susah gitu ya. Bukan bisa jadi orang itu mau mengerjakan apapun. Tapi di kualifikasi pekerjaannya ketinggian. Nah, jadi akhirnya tantangannya itu di situ sendiri. Makanya akhirnya tantangan yang harus kita wujudkan di anak-anak abad 21 ini adalah dia kemampuan kreativitas. Kemudian kemampuan untuk problem solving. Oh iya ya, aku tuh susah ya kenapa peluang kerja itu sempit. Nah, kalau dia punya kemampuan problem solving, mengolah berbagai informasi, dia akan menemukan berbagai jalan. Dan resiliensi, ketahanan, karena persaingan sangat berat, sangat ketat. Dan makanya alhamdulillahnya kalau di Indonesia ya, kasus suicide bunuh diri itu sedikit. Kalau kita sering mendengar berita Korea, berita Jepang, berita luar negeri, banyak sekali bahkan aktor-aktor terkenal, influencer itu yang bunuh diri gitu. Kenapa? Kehilangan ketahanan dirinya, resiliensi dirinya. Dan itu tantangan di abad 21. Orang tuh semakin kompetitif. Malah yang berita yang kemarin tuh yang kalau kita lihat di berita online di koran kan sekarang Korea itu udah online ya. Jadi yang Microsoft itu menciptakan yang putus kerja dia sendiri. Jadi Microsoft itu menciptakan AI kan. Nah, ternyata ketika AI-nya sudah jalan, manajemennya menggunakan AI-nya untuk jadi sebagai pekerjanya. Karyawannya ratusan diputus. Nah, itu real kan terjadi gitu ya. Berarti sebetulnya apa sih profesi yang paling aman gitu untuk masa depan gitu ya sebetulnya. Nah, itu yang mungkin tantangan kebutuhan abad 21 yang anak-anak harus paham. Nah, kalau anak sekarang jangka pendeknya jadi YouTuber ya rata-rata ya. Kalau Bapak Ibu mungkin mensurvei, bahkan anak saya sendiri ditanya, mau jadi apa? YouTuber gitu. Kenapa? Mau kayak Mr. Beast. Dia kaya rayanya luar biasa. Punya pulau, punya kapal pesiar. Ya. Ternyata anak-anak itu cara berpikir ke arah profesinya itu terpengaruh karena dia ngelihat berita yang di blow up di medsos. Padahal boleh jadi yang YouTuber sukses itu hanya segelintir orang ya yang suksesnya gitu. Tapi itu mempengaruhi cara berpikir anak, cara anak mempersepsi masa depannya, cara anak ingin merencanakan karirnya itu sendiri gitu kan. Nah, makanya ini pun jadi tantangan. Kalau semua anak jadi YouTuber, siapa yang mau jadi petani? Terus siapa yang mau makan ya? Yang menyediakan pasukan makanan kan seperti itu kan sebetulnya mah. Jadi ada banyak hal-hal yang harus kita adjustment gitu pada akhirnya. Nah, itu yang dampak sebentar ini what have. Sebentar ya, saya ini sedikit. Oke. Ketahui ada apa yang terjadi. Selanjutnya. Klik itu ya. Iya, ini kayaknya keklik kan, Awe. Siap. Tadi ya, Ibu, mohon maaf. Nah, dengan berbagai alasan tadi gitu kan. Nah, makanya itu jawaban why, kenapa kita tuh harus memerlukan pendekatan baru gitu. Nah, dalam pembelajaran. Kalau tadi kita membahas dalam pembelajarannya gitu kan. Jawabannya itu tadi karena perubahannya itu yang sangat luar biasa. Dan ketika tadi gaya pendekatan belajar kita tidak sesuai, maka anak menurun minat belajarnya. Mungkin anak ya udahlah, nggak usah sekolah. Bahkan kan kayak sekarang untuk jadi YouTuber yang bisa dapat ribuan viewer, yang bisa monet, itu kan belum tidak memerlukan ijazah, tidak memerlukan pendidikan, yang penting perlu kenekatan. Nah kalau kita lihat sendiri, konten-konten YouTuber sebetulnya itu banyak juga yang bikin miris ya, bahkan memberikan nilai-nilai yang bisa
mengguncangkan anak gitu ya, seperti itu gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian ketika pendekatannya kita tidak adaptif tadi dengan perubahan diri anak, rendah keterlibatan siswa. Jadi anak itu sekolahnya asal aja. Dan akhirnya belajar bermakna anak, pemahaman anak itu jadi tidak terbentuk. Akhirnya anak itu asal hadir itu ya. Ah, tenang kalau tidak ada tugas bikin makalah, apa proyek kelima itu ya, bikin makalah atau apapun, nanya aja ke AI gitu kan. Seperti itu. Nah, itu jadi PR kita itu adalah membuat anak mempersepsi AI itu memudahkan gitu. Tapi pemahaman yang harus kita pahami itu adalah hal yang mendasar, yang penting untuk kita miliki. Nah, makanya kita sekarang sering melihat teknologi itu lebih banyak digunakan untuk yang bermain-main untuk anak itu ya. Nah, berapa banyak buku e-book yang dia baca? Karena kan kalau sekarang buku yang sifatnya tekstual itu udah nggak laku. Banyak toko yang tuh, banyak penerbit juga yang bukunya rendah. Nah, pertanyaannya, ketika membaca teks rendah, dari mana wawasan anak itu muncul? Nah, kalau dengan perkembangan teknologi, maka sebenarnya udah disupport dengan buku-buku yang sifatnya e-book ya, buku-buku yang digital. Nah, tapi apakah anak-anak kita sudah mengakses itu apa belum? Lebih ke arah situ kan. Jadi tantangannya tuh ada di situ ketika kita belajarnya tidak menarik sampai ah yaudahlah gitu. Dan mungkin informasi kita pun harus mendrill anak-anak, ayo baca buku tetap gitu seperti itu. Nah, yang ketiganya adalah anak-anak tidak siap menghadapi tantangan yang nyata di depan tadi. Jadi anak-anak itu berpikirnya pendek sekarang itu kan. Ya udahlah yang penting dapat duit duluan. Nah, mungkin karena tidak terkondisikan tadi akhirnya karena kita terjebak berkutatnya kita orang tua ikut teknologinya dulu, hal yang basic mentality-nya set goal-nya itu mungkin belum kita sentuh apa agak sedikit terabaikan gitu seperti itu. Kalau strategi pembelajarannya kayaknya Bapak Ibu itu sudah lebih paham ya, dan mungkin saya tidak akan bahas ini di sini karena mungkin nanti ada sesi khusus yang akan ada yang menyampaikan juga seperti itu. Nah, sebentar, ini kenapa besar ya? Oke. Ini kalau di tampilan di sana Kak Awe terlihat normal atau agak sedikit kurang pas Normal kan kalau di saya. untuk Kalau mau tampilan di slide-nya? agak ngezoom sih. Oh, normal ya, kan kalau di saya, Agak ini yang ya ya ini nih gimana ngecilinnya ya? kontrol minus atau paling Ini pojok udah bawah deh. Pojok kanan bawah agak digeser ke sini. Itu ke zoom. sebentar ya. Nah, itu. Oke, ini ya, Nah, sip ya. Bismillah. Nah, ini contoh yang tiba-tiba jadi gaptek ya. Jadi mengganggu proses pembelajaran tadi. Nah, tantangan psikologis. Nah, mungkin ini yang akan lebih banyak kita bahas ya. Efek dari psikologis. Nah, tadi yang efek kesehatan tadi mungkin akan berkaitan erat yang disampaikan oleh Dokter Daniel Emin tadi. Nah, yang pertama yang udah kita note bahwa ternyata kesehatan otak itu hal esensial dalam membentuk strong mentality anak. Nah, tantangan psikologisnya dari gawai ini adalah anak ketergantungan tadi ya. Nah, tadi udah sedikit dibahas di muka tentang kecanduan, tentang screen, tentang keterlambatan sosial dan motorik, dan tentang anak-anak kehilangan fokus dalam pembelajaran tadi. Nanti kita di bawah akan kita bahas sedikit detail satu persatu per poin ya. Nah, ada kesehatan mentalnya. Ya, kadang anak-anak itu jadi FOMO. Ada anak-anak yang sampai melakukan hal-hal yang asusila untuk biar bisa karena kefomoan dia ya. Nah, kenapa dia bisa FOMO gitu? Karena dia tuh lihat kok orang bisa ya dia dapat iPhone, kok dia bisa ya pergi jalan-jalan banget, kok dia bisa ya beli ini itu gitu. Nah, akhirnya ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Mungkin kalau bukan rahasia umum juga, mohon maaf saya sampaikan di sini, ada banyak sampai ada anak-anak yang terlibat ke perilaku asusila seperti itu ya. Nah, mungkin itu dampak dari ya, tepat dan proporsional. Nah, yang ketiga yang tadi sudah sedikit dibahas tentang resiliensi, nanti kita akan tanamkan. Dan yang keempat itu tentang krisis dalam nilai dan tujuan hidup. Sebetulnya apa sih yang bisa dikendalikannya oleh kita, yang bisa kita bantu, bukan dikendalikan. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di bawah. Nah, ini yang jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh gadget itu adalah yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa dibatasi. Nah, kalau untuk anak kecil bahasanya dibatasi ya.
Nah, kalau bahasa udah anak SMP SMA bisa membatasi. Nah, kalau anak kecil mah bisa dia masih peran orang tua untuk mengkondisikannya. Tapi ketika anaknya sudah SMP, SMA, dia sudah punya fitrahnya itu, dia itu sudah nalarnya berfungsi. Dia sudah punya pemahaman. Akilnya kan udah akil balik lah ya, kalau usia SMP, SMA itu. Jadi ketika anak itu udah akil, dia itu sudah bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. Dia itu sudah dibekali oleh Allah untuk kemampuan untuk membedakan yang baik dan benar. Dia itu sudah diberikan kemampuan untuk Allah oleh Allah untuk membuat keputusan sendiri. Dan pada akhirnya putusan yang diambil, perilaku yang dia pilih, itu dia sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Orang tua sudah relatif berlepas ya sebetulnya ya dari putusan yang anak pilih. Tapi orang tua tidak bisa berlepasnya itu adalah membiarkan anaknya kurang ilmu. Nah gitu kan Bapak Ibu. Nah jadi kalau dibatasi, nah batasi distraksi digital. Nah, mental anak bisa melemah karena konsumsi digital yang tidak terarah tadi. Nah, terarah itu definisinya tadi kan ada yang manfaat positif negatif tadi ya. Terarah kalau dia memang konstruktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dia. Terarah kalau dia konstruktif untuk meningkatkan kapasitas berpikir dia. Konstruktif itu kalau nanti bisa membuat anak-anak itu mencapai titik optimal di dalam diri dia. Nah, destruktifnya tadi merusak mental, melemahkan iman, seperti ya. Karena anak-anak sekarang itu cenderung karena informasi terbuka, anak bisa menyerap budaya manapun. Dan bahkan mungkin kadang agak serem ya kalau lihat di YouTube. YouTube itu kadang reelnya itu mengerikan. Ada bahkan kartun aja itu temanya udah tema-tema berat yang tidak boleh dilihat oleh anak. Makanya kalau mungkin untuk anak, tapi bisa nggak sih kita membuat anak tidak melihat itu? Ya tidak bisa. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yaitu membuat anak mampu memfilter sendiri. Jadi ketika ada hal yang aneh-aneh, dia punya kemampuan skip, tidak untuk dilihat lebih lanjut. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih caranya membatasi kalau untuk anak kecil, ya kita bahas untuk anak SD atau SMP yang belum bisa membuat keputusan. Maka orang tua akan menerapkan jadwal screen time yang sehat tadi. Nah, bagaimana ini menerapkannya? Pertanyaannya gitu. Bisa nggak sih? Oh, bisa. Dan bagaimana caranya tiap orang tua akan berbeda. Jadi orang tua itu dia itu akan punya visi pendidikan untuk anak rata-rata ya semua orang tua ya. Nah, makanya ketika kalau masih kecil, tujuan pendidikan itu di-create oleh orang tua. Karena anak belum bisa meng-create tujuan. Kalau masih kecil itu di-create. Makanya kalau kata tadi dokter Daniel itu set a goal. Dan ketika anaknya masih kecil, orang tua yang men-setnya itu goalnya. Karena anak belum. Nah, berarti orang tua men-set goalnya, oh anak saya pengen anak yang sehat, tidak terpapar hal-hal yang negatif. Maka orang tua akan membuat step-step langkah-langkah. Oh, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, apakah dia tidak pasang wifi di rumahnya? Gitu ya. Ah, masa iya ya? Atau hal yang paling real aja, dia mampu mengelola gadgetnya. Kan sekarang itu ada fitur keamanan orang tua. Jadi kalau kita pelajari di fitur di YouTube Kids, itu ada fitur keamanan. Jadi ketika kita, yang bisa kita koneksikan ke gawainya kita. Jadi ketika kita melihat ada anak kita malah melihat hal di histori kan kelihatan ya. Nah itu bisa kita lock. Jadi anak tidak bisa akses lagi. Wah nanti anak saya bisa nangis, bisa tantrum. Nah itu akhirnya treatment selanjutnya yang harus kita lakukan. Nah kalau di anak SMP SMA, anak itu karena dia sudah punya kehendak bebas sendiri ya, dia sudah bisa membuat keputusan, maka yang kita buatnya itu adalah basic value-nya. Anak-anak harus kita bimbing, harus kita bersamai, dia sampai memiliki ke basic value. Kalau orang muslimah ditanamkan gudul basor gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, senang. Kalau ada hal-hal yang tidak layak, saya akan memilih gudul basor dalam artian men-skip, tidak bukan nunduk secara harfiah ya, tapi untuk tidak melihat melanjutkannya gitu. Nah, padahal di dalam dirinya mah bergejolak itu ya, bertarung ya, sisi baik dan sisi buruk. Kan di dalam diri manusia itu ada dua sisi. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada bisikan setan, ada bisikan ilahiyah. Nah, anak itu bisa berperang itu ketika memang kita menanamkan. Makanya fitrah pertama di dalam usia awal anak usia SD itu adalah fitrah ketuhanan yang harus ditanamkan oleh orang tua itu. Apa itu fitrah ketuhanan? Perasaan bahwa orang tua itu keyakinan bahwa perasaan dan keyakinan anak bahwa Allah itu melihat semua perbuatan kita. Bahwa saya itu adalah
makhluk Allah yang tujuan hidup saya itu hanya untuk Allah saja gitu. Nah, itu tuh ditanamkan di usia SD. Jadi ketika dia masuk SMP SMA dia sudah bisa men-screen sendiri gitu pada akhirnya. Dia akan memilih dan memilah. Ya, ketika sudah dewasa nalarnya berfungsi, dia bisa membedakan tadi. Nah, kemudian yang kedua nih, ini sebetulnya cara yang relatif juga bisa dilakukan, yaitu mendorong aktivitas fisik dan sosial yang nyata pada diri anak. Nah, jadi kuncinya itu adalah spend time. Orang tua harus meluangkan waktu, mengagendakan waktu, menyiapkan waktu untuk membersamai anak-anaknya. Anak itu gimana orang tuanya? Nah, hanya saja agak sedikit complicated ketika orang anak saya itu sayanya di rumah yang akan membantu membersamai anak kita kan. Apakah itu ada orang tua kita yang tinggal bersama kita, ada saudara, ada pengasuh yang memang satu frekuensi gitu. Jadi ketika menarik ketika kita bicara bab pengasuh. Nah, kan pengasuh itu akan jadi perpanjangan tangan kita membersamai anak ya. Nah, terkadang kita menyepelekan profil, kapasitas dari pengasuh kita. Tidak kita sentuh pengasuh itu. Tidak kita sentuh, tidak kita edukasi pengasuh itu. Padahal anak kita bersama mereka banyak sekali, 8 jam, 6 jam gitu ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya kalau kita menitipkan anak kita ke orang lain, PR kita selanjutnya adalah mensamakan frekuensi dengan anak yang membersamai kita kalau kitanya ada di luar rumah. Nah, spend time itu kalau banyak sekali, kalau contohnya saya ngambil yang Dr. Daniel Emin aja, aktivitas fisik itu yang paling sehat buat anak. Aktivitas fisik itu membuat anak pertama dia bisa bergerak, ototnya berkembang dengan maksimal, motoriknya, oksigen sirkulasi darah di badan juga optimal. Sehingga anak bisa mudah memproses informasi ketika dia membaca, ketika dia belajar. Seperti itu. Yang kedua, aktivitas yang mengelaborasi, yang mengeksplorasi minatnya anak, bakatnya anak. Seperti itu. Misalnya, kalau nah ini jadi hambatan yang menarik, Bapak Ibu, memang nggak bisa dipungkiri, saya juga merasakan di posisi kalau orang tuanya punya banyak anggaran dan mau ikut kelas fisik yang ada coachnya, mau ikut kelasnya nanti itu gimnastik ya, misalnya gimnastik, berenang, apapun ada modalnya gitu kan. Nah, bagaimana seandainya kalau qadarullah kondisi kita saat ini kita lagi terbatas. Nah, maka pilihlah aktivitas yang murah dengan anak, yaitu adalah kalau Daniel Emin itu menyarankan minimal 30 menit waktu Bapak Ibu, waktu kita selaku orang tua, jadi kita ataupun nanti di sekolah di Cina ada ya, orang tua itu ada aktivitas fisik tiap hari dengan anak. Jadi sambil ajak anak lari, keliling-keliling daerah tempat kita tinggal, itu sambil ngobrol. Karena nanti akhirnya penerapan tadi jadwal screenshot tadi kan terkait rules ya, peraturan. Nah, peraturan itu terbangun ketika ada koneksi, hubungan, kelekatan, bonding dengan anak. Nah, ketika kita jalan-jalan dengan anak itu ngebangun bonding dengan anak. Seperti itu jalan-jalan. Kalau saya kan kebetulan pindah ke kampung tuh, di situ di sawah ya. Kadang saya jalan bawa anak ke sawah. Kan dulu anak saya tuh sabah kota gitu. Dulu tinggal di Jakarta, sekarang pindah ke Cibiru, masih ada kampung. Jadi buat dia itu ngelihat sawah itu masih hal yang unik gitu. Jadi jalan-jalan pagi itu kita ke sawah sambil menerangkan. Nah, dan akhirnya ketika ngebangun bonding ini, ada komunikasi yang harus kita bangun. Ketika 30 menit bersama anak, berhenti mengarahkan anak. Jadi biarkan anak bercerita versi dia, tugas kita itu adalah just listening. Jadi pendengar aktif itu tidak menyanggah, tidak memotong, tidak menilai, dengerin dulu aja gitu. Kalau versi Pak Adriano Ruspi itu gini, kita tuh pengen anak itu melihat menampakkan sisi di depan itu bukan sisi baiknya, tapi buruknya di depan orang gitu kan. Nah, jadi ketika anak kita ada kekurangannya, harusnya pengen di depan kita dulu. Jadi biar kita tahu cara mengkoreksinya. Nah, kalau kita di dia yang sebetulnya, jadi di depan kita dia pakai persona, pakai topeng. Dia menutupi kalau saya itu anak baik, gitu. Tidak ada keluhan, tidak ada hambatan. Nah, tapi karena dia itu takut sama kita untuk bicara terbukanya, maka dia munculkan di luar. Makanya mungkin ada anak yang akhirnya tidak sekolah, kemudian sedikit berperilaku maladaptif di sekolah, atau akhirnya ada sedikit ketidaknyamanan dengan guru, dengan teman-teman gitu. Nah, kita harus menciptakan momen
Anak itu tampil apa adanya di depan kita tanpa apa yang harus kita perbaiki di diri anak. Nah itu jadi selain jadi dorongan fisik jalan-jalan tadi untuk mengalihkan momen untuk membuat bonding untuk kita bisa connect. Nah setelah connect baru nanti akan gampang influence, mempengaruhi. Jadi kalau dalam seni mempengaruhi, no influence without consent. Kita belum kenal, kita belum akrab, belum diterima, tapi kita sudah ngelakuin nggak? Melakukan artinya sudah terikat dengan kita, bicara sedikit atau banyak, anak akan walaupun tidak langsung menurut minimal apresiatif ya, dicamkan gitu ya di dalam hati gitu ya, seperti yang kita kerjakan, lakukan lalui bersama dengan anak dengan kondisi tidak menilai anak. Jadi biarkan anak menampilkan diri dia apa adanya. Nah, kalau untuk strategi sekolah gimana nih? Mungkin nggak sih anak-anak itu? Nah, ada sedikit, ini sempat viral ya kalau saya kenapa saya posting di sini. Nah, kita bisa simak dulu. Ini suaranya keluar nggak Kang Awe? Oke, ini Keluar nggak Kang Awe suaranya? tidak ada teh. Video Suaranya ada. Kalau di saya ada, Bu Sri ada, di saya belum terputar. tidak terdengar ya? Kenapa ya? Nah, harus dia keluar. Tidak ada suaranya. Yang membuat otak saya itu tidak rusak seperti itu. Nah, jadi anak itu tahu sendiri, bahkan simulasinya itu bisa anak itu diajarkan mengidentifikasi makanan mana sih yang buat sehat, sehat buat saya. Seblak boleh kayak kebanyakan, bagus nggak buat otak saya gitu ya, seperti itu ya. Anak-anak bisa menganalisis makanan mana yang sehat buat saya, dan ketika saya mau sehat, maka saya akan memakan makanan ini saja, gitu, seperti itu. Yang kedua, avoid anything that hurt your brain. Avoid itu menghindari apapun yang akan menyakiti otak kita. Nah, salah satu menyakiti otak itu tadi ya gadget yang tidak terarah dan berlebihan. Memang penelitian manapun tuh sehatnya tuh hanya 2 jam menggunakan gadget itu pun ya, meskipun itu pun harus bukan tanpa jeda 2 jam nonstop gitu. Mungkin 30, 30, 30. Dan bahkan mungkin kadang kita juga banyak menggunakan seperti itu ya untuk hal yang kurang terarah. Yang ketiga, engage in regular brain healthy habits. Tadi berolahraga, senam, menari. Dan sebetulnya jadi hal yang menarik ya kalau di Indonesia diterapkan pagi-pagi gitu ya. Anak itu olahraga dulu. Jadi kalau kami di pelatihan, sebelum mulai kegiatan kalau ada pelatihan menginap, itu anak-anak akan ada sesi energizing dan warming up. Itu kan hal lucu-lucuan. Jadi senamnya tuh lucu. Mereka yang create sendiri. Jadi membawa suasana happy di diri anak ketika mau belajar. Kemudian secara darah, sirkulasi darah, oksigen juga menunjang. Nah, paling nanti gimana dong anak ganti baju ya? Mungkin itu konsekuensi ya. Tapi kalau kita ingin anaknya siap, maka kita kondisikan dulu anak memiliki kesiapan fisik dengan sirkulasi bagus dan happy. Kenapa ini jadi penting? Kalau saya itu sebetulnya sekarang tinggal di daerah kampung itu, saya mendapatkan fenomena pendidikan yang tidak saya temui sebelumnya ketika saya di Jakarta. Saya pernah anak saya itu sekolah di sekolah yang memang IT gitu ya, yang memang kondusif lingkungannya. Jadi anak kita itu sudah terkondisikan dengan baik.
Itu dinamakannya dunia impian ya kalau bahasa Pak Adri itu kan ya. Nah, tapi ketika saya datang ke sini, saya menemukan dunia realitas. Jadi anak saya itu akhirnya di lingkungannya adalah sekolah negeri. Perbandingan kondisi anaknya itu adalah 180 derajat berbeda. Dari gaya bahasa, dari kebiasaan, dan segala macam. Tapi itu real loh yang akan dihadapi oleh anak-anak itu. Nah, anak itu ketika ke sekolah, saya melihat pagi-pagi itu anak-anak itu masih ada yang nangis dulu, Kang Awe, Bapak Ibu. Ya. Dia mau pergi ke sekolah, nggak ada motor. Dia mau pergi ke sekolah, ibu bapaknya nggak punya uang untuk ongkos. Anak itu harus drama. Ibu bapaknya itu harus puter-puter cari uang pinjaman untuk ngongkosin anak, atau cariin tetangga yang bisa ditumpangin anaknya biar bisa sekolah. Itu saya menemukan tiap ada drama seperti itu. Dan ketika anaknya itu ada tugas yang lewat HP, itu orang tuanya cuma punya HP satu. Ada anak dua, itu pada rebutan berantem merebutkan HP. Itu kan hal yang sering terjadi gitu ya. Dan itu jadi anak itu pergi sekolah itu udah dengan derayan air mata gitu kan ya. Saya gak kebayang nanti dia di sekolah akan seperti apa ya gitu. Nah, jadi ketika memang dia tiba-tiba masuk sekolah, ini sebuah mimpi gitu ya. Anak-anak itu ada dulu kegiatan yang membuat dia fun, melupakan keluh kesah di rumahnya dulu ya, karena kalau di negeri itu ternyata seperti itu, godaan tantangannya tuh akhirnya saya melihat sendiri gitu ya, oh seperti itu ya gitu. Dan makanya untuk guru-guru negeri ini buat saya itu suatu hal yang hebat ya. Bagikan kita itu mendidik anak yang kondisinya berbeda-beda ya. Kalau di sekolah swasta itu sudah terkondisikan, pemahaman orang tuanya udah stabil, ekonomi orang tuanya stabil, terus anak pun masalahnya tuh hanya sedikit gitu pada akhirnya. Tapi ketika di sekolah swasta, di sekolah negeri, ataupun swasta yang memang graduated gitu. Jadi tadi kegiatan yang bisa membuat anak happy di pagi hari itu sangat membantu gitu. Kalau itu hal yang saya lihat gitu ya pada akhirnya gitu. Ya someday mudah-mudahan nanti sekolah bisa membuat sebuah mekanisme yang membuat anak yang terutama yang kayak tadi ya, yang berkekurangan itu bisa happy ketika masuk ke sekolah gitu. Tidak bawa beban-beban dari rumah, drama-drama yang dia bawa ke sekolah seperti itu. Nah, itu jadi agak ke sana ya. Nah, jadi kuncinya tadi aktivitas fisik itu bisa membuat dua manfaat sekaligus, yaitu membuat anak sehat otaknya karena ada ke habit positifnya itu. Yang kedua, membangun kegembiraan ketika anak itu punya masalah yang dibawa dari rumah gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, tantangan yang kedua kan terkait kesehatan mental. Ini yang sering terjadi ketika terkait kesehatan mental anak berdampak dari bermedsos, dampak dari internet. Mereka itu punya banyak pikiran negatif. Apa pikiran negatifnya? Jadi kadang timbul perasaan iri hati, insecure, ya kan? Kok anak saya bisa seperti itu ya? Kok saya enggak? Kenapa saya seperti ini ya? Jadi ada banyak hal-hal negatif yang dia pikirkan tentang diri dia. Oh, kenapa saya itu tidak beruntung? Kenapa orang tua saya seperti ini? Jadi bergejolak di diri anak itu dah. Jadi anak itu jadi tidak percaya diri, gitu, penuh dengan kesedihan, merasa tidak dicintai. Nah, seperti itu. Jadi itu efek negatif dari hal-hal yang anak-anak lihat secara kasat mata ketika anak tidak punya kemampuan menilai dengan baik. Seperti itu. Nah, ini disebutnya adalah negative talk ya. Jadi kalau di dalam psikologi itu kita ada negative feeling, ada negative talk, bahkan ada akhirnya kepada perilaku buruk itu berawal dari negative talk dan negative feeling, Bapak Ibu. Nah, jadi yang harus kita yakinkan ke anak-anak, don't believe every stupid talk you have gitu. Karena kalau pikiran itu belum tentu real, itu hanya bisa jadi imajinasi anak, bisa jadi hanya persepsi anak yang tidak nyata dan tidak realitas. Dan kadang-kadang anak kesulitan membedakan ini tuh benar atau hanya fantasi saya. Ini tuh nyata atau hanya pemikiran emosional saya gitu. Nah, sehingga keahlian yang harus ditanamkan ke diri anak, dia bisa mengidentifikasi ini tuh benar gak sih? Ini bukan hanya perasaan saya, merasa dibenci, merasa tidak dicintai, merasa tidak ada yang menghargai itu gitu kan. Nah, setelah dia bisa mengidentifikasi benar atau tidaknya, kita akan ajarkan anak-anak keahlian mengganti yang negatif tadi menjadi realitas yang positif. Misal, oh iya, memang saya itu tidak percaya diri karena teman-teman saya itu glowing. Nah, kalau anak cewek sekarang itu kan di sekolah itu ada glowing-glowing ya.
udah skincarean, udah perawatan, tetapi ada kondisi, ada anak yang tidak bisa melakukan itu karena dananya terbatas seperti itu. Nah, jadi akhirnya dia menerima kenyataan, oke, saya memang tidak percaya diri karena saya tidak secantik teman saya. Dia bisa menyatakan itu, Bapak Ibu. Itu namanya mengidentifikasi perasaan negatif. What next setelah saya merasakan saya diri negatif? Maka dia akan membuat afirmasi diri yang lain. Insya Allah, someday kalau saya bekerja keras, saya akan punya uang. Saya akan bisa mempercantik diri saya. Itu satu yang paling ini ya. Nah, dan yang kedua, insya Allah, bukankah Allah menjanjikan kepada saya bahwa Allah itu tidak melihat dari bentuk fisik saya, tapi Allah itu melihat dari usaha baik saya yang saya lakukan. Allah melihat dari pengabdian saya kepada orang tua saya. Allah melihat dari perbuatan baik saya. Nah, itu hal-hal realitas sehat yang harus kita tanamkan. Jadi untuk mengcounter atau untuk mengalihkan. Ketika memang perasaannya benar ada, dia tidak pedenya karena hal fisik, nah kita mengisinya, menggantinya dengan realitas yang lebih sehat. Makanya ya kita mengajarkan konsep syukur dan sabar pada anak. Kalau anak SMP SMA sudah bisa. Kalau anak SD belum bisa ya, harus dengan cara yang berbeda. Nah, yang kedua, di lingkungan yang negatif, di pemikiran negatif ini muncul karena lingkungan yang tidak sehat tadi. Nah, makanya kita sering melihat ada lingkungan toksik. Dan bahkan sekarang itu ada loh, ibu orang tua toksik. Karakteristiknya itu seperti itu gitu. Nah itu akhirnya tambah memperberat gejolak anak. Wajar nggak sih anak bergejolak? Wajar. Nah, fitrah anak tadi ya, kita harus menyelami perkembangan anak. Jadi bukan hanya tahu, tapi menyelami. Contoh gini aja, dulu kita pernah tidak percaya diri. Dulu waktu zaman kita muda, coba ingat-ingat, pernah nggak kita merasa resah? Pernah nggak kita merasa tidak bersyukur? Pernah nggak kita merasa iri hati? Nah, anak kita juga sama. Zamannya beda, tapi yang namanya fitrah akan terus ada. Seperti itu. Nah, makanya tadi ketika anak-anak merasakan keresahan tadi emang benar ada, itu benar ada. Kita harus mengakui juga gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang positif buat anak berdamai dengan realitasnya kalau dia pun masih berkekurangan. Dan berdamai dan bagaimana anak mengganti kekurangannya dia, kita membesar hati anak, oke lah, kamu memang tidak pintar secara akademis, perlu perjuangan, bentuk proses, gitu ya. Nah, oke lah kita secara fisik tidak begitu menarik. Nah, tetapi kita akan membantu anak menemukan, saya punya kelebihan lain yang membuat saya someday akan jadi seseorang yang besar. Seperti itu. Nah, itu lingkungan yang sehat tadi. Jadi kita tidak bisa menafikan kekurangan anak. Itu realitas yang harus dinyatakan oleh anak, diakui oleh anak, dan kita juga mengerti, memahaminya, dan kita juga memvalidasi bahwa memang ada anak kita kekurangan di bidang itu. Nah, PR-nya adalah bagaimana menciptakan lingkungan support system yang sehatnya aja. Kan tidak pernah ada orang yang sempurna. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mengajarkan regulasi emosi tadi. Ketika sedih, boleh nggak kita itu teriak-teriak gitu kan? Nah, ketika kita ekspresi sedih yang sehat itu seperti apa? Nah, jadi anak belajar meregulasinya. Kita boleh marah, iya itu alami, itu fitrah. Kita akan tersinggung. Tapi apakah ekspresi kitanya itu akan ngebentak orang, akan teriak ke orang, akan memakai orang? Nah, itu bab regulasi. Nah, itu teh hal-hal yang emosional itu harus diakui, dia emang ada gitu. Nah, yang kita support ke anak itu tadi cara meregulasinya. Dan tidak boleh dihindari ya, termasuk juga belajar ketika anak saya marah, murid saya marah, saya akan nge-firm, oke, kamu boleh marah. Memang ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, gitu kan? Silakan keluarkan dulu amarah kamu. Mau menangis, mau menulis, gitu, mau butuh waktu sendiri dulu, berikan ruang dia mengeluarkan semua emosinya. Diberikan, jadi biar itu tidak terpendam. Kan kalau dipendam jadi dendam, ya kan? Khawatir jadi luka batin akan terus mengakar yang akan terbawa ke dia pada saat kedepannya nanti. Nah, ketika kita sudah tahu anak kita tuh udah sedih, udah reda nangis, ya jangan ditinggalin. Nah, kira-kira nih, kamu tadi sedih karena ucapan ini. Kira-kira ke depan, apa sih yang harus kamu lakukan? Jadi sampai, oke Bu, oke saya terima bahwa saya itu memang ada kekurangan saya itu kadang menyebalkan ya. Dia sampai bisa menyatakan itu gitu. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu perbaikinya? Oke, sini Ibu, kalau apa yang bisa Ibu bantu buat kamu merasa bisa untuk nyaman pada akhirnya. Nah,
Seperti itu, jadi melatih regulasi tadi, seperti itu. Nah, yang ketiga, nah itu ada hal yang jadi jargon ya Kak Awe ya, bahwa Gen Z, Gen Alpha itu adalah generasi lemah. Ya, itu tuh udah hal yang jadi kayak hal umum aja gitu ya, yang diketahui oleh orang. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa lemah? Nah, ternyata kebiasaan mereka yang selalu mudah itu yang ngebentuk itu. Contoh ya kan, kayak kesulitan PR, tinggal googling, ya kan? Terus tidak bisa mengerjain, merajuk ke ibunya nanti dikerjain gitu kan. Atau kalau dia punya guru bimbel, minta dikerjain oleh guru bimbelnya gitu kan. Jadi si anak itu tidak kompetitif gitu, tidak tahan banting karena terlalu banyak diberikan kemudahan. Dulu tuh ada Oprah Winfrey ya, dulu terkenal banget tuh host gitu ya. Dia tuh punya pengalaman buruk luar biasa. Dia dilecehkan, dia sampai diperkosa segala macam, diruda paksa segala macam gitu ya. Nah, sampai ke titik dia itu tahan bantingnya itu karena mengalami hal-hal buruk. Oprah Winfrey bilang, saya tidak akan meminta Tuhan meringankan beban hidup saya. Ketika memang jalan saya sudah punya berat, saya akan menerimanya. Karena dengan saya diberikan hal yang berat, saya akan punya kekuatan. Ketika ke depannya saya punya hal sulit, saya sudah tidak akan apa-apa lagi. Karena saya sudah terlatih dengan penderitaan. Nah, makanya kita sering menemukan orang yang sukses itu adalah orang yang dia itu tidak punya banyak privilege. Mungkin di sini juga ada yang mungkin bisa sharing ya Pak Ade ya, gitu seperti itu. Jadi ada yang memang berjuang dari nol, dari berjibaku melakukan segala hal, dan ada yang jadi, yang tahan banting gitu seperti itu. Kalau orang kaya sukses, itu dia punya privilege, udah seharusnya gitu kan, udah hukum alam wajar gitu ya kan. Nah, tapi bagaimana kita bisa membangun resiliensi anak yang anak itu tahan banting. Ketika ada anak yang merasa dibully sama temennya, dia bisa bangkit gitu. Ketika dia merasa nilainya terpuruk, dia tetap akan bangkit lagi gitu. Tidak ada hal yang akan menghentikan mimpi dia. Tidak ada hal yang akan menjatuhkan mental dia gitu. Nah, itu namanya resiliensi. Nah, yang itu harus kita tanamkan ke diri anak. Caranya itu ternyata dimulai dari diri kita sendiri, dari cara kita yang mudah gitu. Kalau saya kayak ke anak saya, jangan membuat hidup anak saya itu mudah. Semua dikasih gitu. Atau dia punya masalah, saya selesaikan. Dia punya PR gak bisa, saya kerjain gitu. Itu teh hal-hal yang tidak boleh saya lakukan ketika saya ingin membentuk resiliensi anak. Ketika anak itu ada sedikit masalah dengan temannya, misalnya masalah biasalah anak-anak pertemanan, jadi saya berusaha tidak terlibat dulu gitu. Nah, tapi saya udah ngeliatin dari belakang. Masalahnya ada, saya tahu masalahnya di mana. Dan saya sudah tahu alternatif solusinya apa. Tapi saya tidak akan dengan serta-merta, ya udahlah sini, Umi yang beresin. Nah, saya tidak akan bilang seperti itu. Nah, itu yang saya, itu ya kalau yang saya pelajari gitu ya. Nah, itu ada banyak orang yang sukses dan saya belajar dari orang-orang seperti itu. Nah, yang kedua itu memberikan responsibility, tanggung jawab. Ini hal yang cukup menarik sekarang. Anak-anak kita tuh sekarang tidak punya tanggung jawab untuk di rumah ya. Padahal tanggung jawab pertama itu adalah dia bertanggung jawab dengan rumahnya sendiri. Kalau dia usia SD, nggak apa-apa. Dia ajari anak sudah mulai buang sampah sudah mulai membuang sampah bekasnya dia. Mengajarkan anak cuci piring, piring bekasnya dia. Mengajarkan anak kan kalau sekarang yang tidak terkait dengan listrik, ya kompor itu boleh diajarin sama anak. Belajar beresin tempat tidur, merapikan bukunya sendiri, menyiapkan buku-buku dia sendiri. Kalau dia bikin bekal snacknya yang mudah-mudah, dia bisa menyiapkan sendiri gitu. Kalau dia anaknya sudah SMP SMA, dia bisa kita bisa kasih peran. Nah, itu tuh secara tidak langsung dengan teaching responsibility lewat pembiasaan, lewat pemberian tugas, itu membuat anak memiliki ketahanan, ketangguhan, tanggung jawab ini membuat anak bisa resilient. Seperti itu. Dan yang ketiga, ketika anak mengalami hal-hal sulit, jangan kita kuliti kesulitan anak, sisi negatifnya anak. Ketika anak-anak mengalami hal sulit, orang itu lebih suka dievaluasi dengan cara yang dimunculkan kebaikannya dulu kan ya. Kayak kita juga misalnya. Kita juga nggak mau ujung-ujung dinilai, udah kamu mah nyebelin, di kalau sudah mah dibolehkan ya, diungkapkan yang keburukannya. Itu ternyata orang anak itu bakalan menolak. Malah dia itu tidak akan berubah. Bahkan akan meninggalkan luka batin itu tadi. Dia akan merasa kesel, tidak memaafkan orang tua, merasa tidak dicintai. Dan bahayanya, luka ini dia bawa sampai dia punya anak, dan akhirnya dia memperlakukan yang sama kepada anaknya juga. Dan guru juga sama. Saya pernah jadi guru BK, Bapak Ibu. Saya menyadari pernah ada salah treatment ke anak-anak saya.
Kan dulu ya istilahnya masih muda, masih kurang wawasan, masih guru baru. Saya lulus tahun 2004, kemudian di pelatihan dulu jadi guru tahun 2007. Otomatis pengalaman mengajar itu masih sangat sedikit sekali. Pengalaman saya membersamai anak pun masih sangat awam sekali. Nah, sampai pada satu titik, saya selaku guru BK, saya terlalu keras ya sama anak yang saya lagi tangani itu. Padahal yang dia lakukan itu sama yang pernah saya lakukan dulu gitu kan. Dia kasusnya itu adalah pacaran. Case-nya orang tuanya itu tidak mau dia itu pacaran. Dan case-nya pacarannya itu udah banyak sering kali jalan segala macam gitu kan. Nah, sementara nilai saya tidak boleh pacaran. Nilai saya saat itu ya jadi guru. Padahal dulu ketika kecil saya tetap pernah ikut jalan gitu seperti itu. Nah, akhirnya itu saya belajar, oh ternyata saya itu tidak menyelami perkembangan anak. Yang saya lakukan ke anak saya itu salah gitu. Karena emang itu lagi fasenya aja. Berarti cara mengajarkan saya harus saya perbaiki gitu. Seperti itu. Jadi emang juga banyak dulu saya menyadari, oh ternyata gitu ya. Nah, jadi ketika anak mengalami masa sulit, fokuslah kepada hal positif. Dan dengan hal positif, anak akan terkoneksi dengan kita. Dan pada akhirnya, anak akan sharing dan kita akan menemukan jalan keluar bersama untuk membantu anak bahagia gitu. Dan kita pun selaku guru, selaku orang tua akan turut berbahagia ketika anak kita sampai ke titik bahagia gitu seperti itu. Nah, yang terakhir, tanamkan nilai dan tujuan pada diri anak. Jadi kalau anak tidak punya tujuan, dia tuh akan kemana-mana. Kayak tadi, dia tuh hanya mau jadi YouTuber gitu. Tapi realkah tujuan hidup di akhir hidup kita hanya untuk jadi YouTuber gitu kan? Nah, kan kalau dalam setting adalah membuat tujuan itu tarik dari yang paling akhir, paling ujung hidup. Nah, kalau Muslim mungkin tujuannya adalah hidup itu hanya sementara. Hidup kita adalah di akhirat. Nah, mungkin itu yang kita kenalkan konsep itu ke anak. Soalnya nanti anak akan menerjemahkannya seperti apa, kan tiap orang punya preferensi ya, kemampuan menerjemahkan sendiri-sendiri gitu. Tapi anak tahu tujuan akhir hidup itu ke arah mana. Boleh nggak kita memberikan bocoran mengarahkan anak? Boleh. Karena kalau dalam pengambilan keputusan, anak yang memutuskan. Tugas kita adalah memberikan arahan, show the way, menunjukkan jalan, goes the way. Dan kita membersamai anak kita menuju jalan itu. Jadi show the way dan goes the way gitu. Seperti. Nah, tanpa tujuan tadi, anak-anak itu tidak akan tumbuh motivasi tidak akan tumbuh motivasi karena mau ngapain saya? Kayak saya kasih ilustrasi panah ini, mungkin nanti akan diindikan oleh Kang Awe. Nah, di sini kan anggap aja ini tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, dia akan kemanapun ya. Jadi dia akan buang-buang energi karena dia asal tembak, kemana aja karena nggak ada tujuannya. Jadi energinya dia tuh habis terbuang percuma, useless, tidak menjadi sesuatu yang wujud akhir yang dia harapkan gitu. Nah, yang kedua, tujuan dan nilai ini akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Kayak tadi, dia memutuskan pekerjaanmu apa, profesimu apa, memutuskan ketika dia ada sesuatu yang buruk, dia bisa mengambil keputusan tepat karena kalau dia punya nilai yang bagus. Dan terakhir, tujuan dan nilai ini akan membentuk integritas kita, karakter diri kita. Kalau misalnya, saya punya nilai bahwa hidup saya itu adalah harus baik dan mulia. Nah, tujuannya itu adalah bagaimana hidup itu ada di dalam kerangka itu, gitu ya, seperti itu. Nah, makanya itu akan dibangunlah. Jadi kita akan membangun diri hanya melakukan kebaikan saja, gitu, seperti itu. Misal, ya, kalaupun sama, tujuannya sama sih, husnul khotimah, kan prosesnya mah berjuang ya Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya nilai itu adalah fondasi. Tujuan itu adalah arah. Jadi kalau tanpa fondasi, ambruklah kita. Jadi anak-anak itu resiliennya tuh hilang. Akan mudah kebawa kemanapun. Kan malah kan kalau di zaman sekarang, anak itu budaya itu global. Dia bisa tahu budaya luar negeri. Budaya luar itu yang ada seks bebas, ada LGBT, dan segala macamnya. Ada narkoba, dan segala macam hal-hal yang bisa positif negatif. Kalau dia punya nilai, dia punya fondasi untuk menentukan pilihan. Nah, dan tujuan adalah arah. Saya mau bergeraknya ke arah mana. Seperti itu. Nah, jadi nilai dan tujuan itu yang membuat remaja menjadi kokoh dan menjadi hidupnya lebih berarti. Nah, caranya untuk bisa tadi menerangkan tujuan, membangun kedisiplinan, ya, membangun rule seperti itu, adalah ini, connect before correct. Bangun koneksi dengan anak sebelum kita memberikan arahan, memberikan koreksi. Jadi kalau tadi udah dengan menyentuh hati anak, kalau dalam konseling itu
ada acceptance, ada penerimaan dari anak, dan kita pun nerimanya itu dengan unconditional positive regard. Tidak ngelihat, anak ini mah udah bangor, mau dipercaya sama saya gitu. Nggak bisa. Jadi kalau kita jadi guru itu harus unconditional positive regard. Selalu berpikir anak ini posisinya nol. Dia ketika curhat ke kita pengen jadi level 3 gitu ya, seperti itu. Jadi harus menerima apa adanya. Tidak membeda-bedakan, tidak membuat anak bager, anak tidak bager, anak baik, anak tidak baik gitu, seperti itu. Nah, bangun dulu koneksinya. Nah, baru kita bisa memberikan nilai apapun, bersamai anak, menanamkan tata nilai dengan lebih mudah. Jadi kita tidak akan dapat mempengaruhi tanpa koneksi. You have not influence someone jika kita tidak punya connection dengan someone itu, seperti itu. Nah, tanpa koneksi maka anak tidak akan menerima arahan dengan baik. Dia akan menolak, ibu masuk suci, ibu masuk tahu, Mama mah tidak merasakan perasaan saya. Mama mah tidak sayang sama saya. Nah, jadi kata-kata itu yang akan muncul. Dan yang kedua, dia merasa disalahkan dan dihakimi. Sering niat mau curhat gitu ya. Nah, tapi karena koneksi belum terbangun, jadi saya akan menjadi salah paham gitu pada akhirnya. Dan akhirnya menolak untuk dinasehati. Kita mah mudah juga berbusa-busa gitu ya. Sampai kita marah segala macam itu, malah kalau marah jadi tambah buruk. Itu tidak akan merubah apapun karena koneksinya belum ada. Nah, kalau koneksi sudah kuat, anak itu ngelihat gurunya aja itu kan udah kalau ada masalah langsung terbayang, masalah Bu Iis sama mau ke Bu Eli gitu kan, ada seperti itu gitu ya. Karena udah ya anak udah punya, ini Mas Ibu tuh sangat welcome ke saya, Ibu tuh sangat peduli ke saya. Nah, kalau kata Daniel Emin, bagaimana cara kita biar tahu anak itu kita tuh langsung menarik di depan mata anak adalah kita itu input awal ya kalau itu adalah kita tahu hal-hal positif tentang anak. Jadi anak kita tuh tahu kondisi semua anak-anak kita tanpa anak bercerita. Jadi ketika jadi guru BK itu diajarin. Jadi sebetulnya itu teknik ya kalau jadi guru BK itu. Pelajari dulu biodata anak, pelajari silsilah keluarganya. Kita pahami kan kalau di sekolah kita punya database ya. Jadi seolah-olah saya tuh tahu semua gitu. Bukan itu berusaha mencari tahu, itu prosedur yang diajarin kalau kita jadi guru BK. Jadi ketika ketemu dengan anak kita sudah tahu, mama kamu apa kabarnya? Kamu tuh anak adiknya 3 ya. Kok ibu tahu? Nah, dari gitu aja anak sudah mulai, si ibu tuh perhatiannya sama saya gitu. Nah, itu akhirnya anak mulai terbuka, mau bercerita dengan lebih mudah. Dan akhirnya bisa menerima masukan, bisa untuk sharing. Dan akhirnya anak itu bisa trust dan respect kepada kita ya, biar seperti itu. Nah, itu pandangan yang di guru BK-nya tadi. Nah, kalau ini tantangan sosial yang tadi FOMO tadi ya, sebenarnya ini akan teratasi dengan anak punya nilai, dengan anak punya resiliensi. Nah, pilarnya itu ketika yang saya pahami gitu, akhirnya sekarang itu adalah anak sekarang itu adalah menyelami perkembangan, bukan mengarahkan, bukan mengajak, bukan memaksa, tapi kita mengajak, bukan menginstruksikan, tapi kita mengajak. Jadi show the way, goes the way gitu ya anaknya. Kemudian membimbing. Nah, dengan ketika kita bilang ke anak jangan banyak main HP, maka di depan anak kita akan mengurangi penggunaan HP. Dan kalaupun menggunakan HP, anak akan tahu itu untuk urusan pekerjaan saja. Gitu. Jangan sampai kita ketangkap basah anak lagi main game, gitu, ya. Lagi nonton, gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan pada akhir katanya, teknologi akan membentuk keterampilan, tapi karakterlah yang akan membentuk masa depan. Jadi teknologi itu adalah alat, amunisi untuk sama-sama membangun masa depan. Seperti itu Kak Awe. Mudah-mudahan ini hanya intro ya, karena kan serinya akan ada banyak dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dan Bapak bukan hanya Ibu guru ya, Bapak Ibu semua gitu, ayah bunda gitu. Ketika memang ada yang harus diluruskan dari saya, dengan senang hati, mangga kan ini sharing ya, jadi ada pemahaman saya juga yang tidak lurus, nah kita luruskan di sini bersama. Begitu Kak Awe, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nur. Ya, boleh kasih post di rumahnya masing-masing. Ibu Bapak, Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf Alhamdulillah. ya, gitu. Baik, Ibu Bapak, Masya Allah dapat banyak ilmu ya, Masya Allah. Saya pribadi sebagai ayah juga gitu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini insightful ya, kalau bahasa anak zaman now mah ilmunya daging semua. Masya Allah. Baik, Ayah Bunda, Masya Insya Allah, Allah. Ibu Bapak. Izin kita masih ada kesempatan waktu beberapa menit ke depan. Kita akan buka ya untuk sesi pertama
3 penanya ya di sesi Q&A ini. Silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan dulu, kemudian nanti boleh langsung dia apa apa mic-nya dibuka, silakan. Ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak? Ya, sambil menunggu yang akan bertanya, baik, saya informasikan ya Ibu Bapak, jadi program apa namanya materi ini kemarin sebetulnya sudah ngobrol juga ya Teteh sambil di perjalanan gitu ya, Masya Allah. Ini bisa kita implementasikan juga dalam bentuk training gitu ya, dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang bisa lebih apa namanya variatif gitu ya di untuk anak-anak SD atau anak pun SMP. Nah, insya Allah barangkali ayah bunda di sekolah masing-masing nanti bisa berkolaborasi juga dengan kami untuk bagaimana mungkin diturunkan diferensiasi dari materi-materi ini, dibuat program aktivitas sedemikian rupa dirancang gitu ya, walaupun singkat tapi insya Allah mudah-mudahan bisa menyentuh, bisa ada dampak positif buat apa namanya adik-adik atau murid-murid di tempat Bapak Ibu sekalian. Baik, sekali lagi silakan ada yang mau bertanya lagi Ibu Bapak. Ada 2 hal biasanya kalau nggak bertanya. Satu, memang sudah paham semua. 2, ini Bapak Ibu tidak mau merepotkan orang gitu teh. Biasanya tidak mau mempersulit. Baik dari Kuningan, tadi ada dari Kuningan, mana dari Husnul Khotimah. Mungkin bisa cerita atau ada case-case tertentu bagaimana kesulitan menghadapi anak-anak murid-murid di sana. Kalau kemarin malah dengan salah satu kepala sekolah di Al-Azhar ya, Ibu Nur itu sempat saya mention Iya, juga. eh jadi ya mentang-mentang mungkin ya sekolahnya udah mahal gitu ya, bisa puluhan juta, bulannya bisa berjuta-juta. Ya orang tua dengan enaknya los aja nitipin ke sekolah gitu dengan harapan anak jadi soleh, anak jadi pinter gitu. Sementara orang tuanya tidak mau terlibat, tidak mau belajar, tidak mau upgrade, ya berat gitu ya. Nah, menyikapi hal-hal semacam itu bagaimana kiranya, Teh Nur barangkali? sebetulnya kan pendidikan itu adalah partnership ya. Jadi kan sebetulnya tanggung jawab utama pendidikan itu ada di orang tua. Mhm, Kalau mhm, naturnya ya. Nah, tapi karena sekarang itu kita kan tidak bisa mendidik sendiri ya Kang Awe ya. Karena kita mhm, juga butuh partner. Nah, makanya ada lembaga yang namanya sekolah, gitu kan. Nah, mhm. alhamdulillah kalau kita bisa menyekolahkan kita di lingkungan yang sudah sangat kondusif ya. Jadi jadi bahasa kasar orang tua itu yang sering kita dengar. Satu nih kalau anak saya di sini gak tahu apa-apa harus tiba-tiba anak saya jadi pintar dan soleh gitu ya. Itu amazing sekali ya sekolah Iya. seperti itu. Ketika memang biasanya itu muncul dari keluarga yang memang anaknya itu sudah cukup hangat di keluarganya Kak Awe. Nah, Mhm, jadi kalau di sekolah itu ada, saya juga mantan guru Al Azhar, dia cukup ini ya, mhm, ini mhm, anak-anak seperti itu. Jadi ketika memang di keluarganya udah matang, anak itu sedikit permasalahannya. Jadi kita tuh di sekolahnya tinggal ngasih sentuhan. Jadi karena kan tidak dipungkiri anak itu bersekolah untuk mencapai prestasi akademik tertinggi. Kalau mhm, output anak SMA masuk perguruan tinggi favorit ya, seperti itu. mhm, Nah, kalau nanti kita di kampus, anak mahasiswa tuh pengennya tuh bisa bekerja, berkarya di tempat yang bonafit, yang menghasilkan gitu ya secara finansial gitu. Ada juga anak yang membangun mimpi gitu kan. Itu rata-rata tumbuh dari keluarga yang memang sudah hangat. Nah, ketika yang diceritakan Kang Awe tadi, ada yang memang anak itu kan diciptakan oleh Allah itu beragam. Allah itu memberikan tuh ada banyak ladang amal untuk orang tua kita, orang tua itu ya. Ada anak itu memang butuh perhatian lebih, terus orang tuanya juga ada kendala. Nah, hanya saja ketika memang tidak tuntas, eh, tidak bisa menyelesaikan sendiri, orang tua harus mampu bekerja sama. Saya dulu di Al-Azhar punya masalah sulit juga terkait dengan anak. Nah, dulu itu memang akhirnya kalau kami guru suka ada home visit Kang Awe. Jadi mhm, kalau orang tua itu susah untuk kita ajak komunikasi, memang karena ada kendala waktu atau apapun, zaman dulu kita ngirim pengajuan surat, Ibu boleh nggak kami home visit ke rumah Ibu gitu. mhm, Kira-kira kapan Ibu luang untuk kami bisa berkunjung. Nah, biasa kami mulai dari situ. Jadi kami guru tuh agresif gitu ke orang tua. Dulu tuh ya. Jadi kan kasihan anaknya kalau anaknya itu tidak optimal. Jadi kita tuh ke mhm, anak di sekolah tuh udah kayak ke anak sendiri gitu.
Jadi kalau anak sedih, kita pun Hmm. ikut sedih. Anak tidak berhasil, kitanya sendiri yang sedih ya. Lepas dari Hmm. KPI tidak tercapai ya, begitu seperti itu gitu. Jadi eh, orang kemudian kemarin itu ada hal ketika memang orang tua tetap tidak bisa nih gitu ya. Nah, Hmm. itu tadi manfaat dari teknologi. Kita bisa menggunakan untuk Zoom seperti itu. Dan pengalaman saya ketika berapa ya? 8 tahun jadi guru gitu ya di sekolah gitu, sisanya di kampus itu. 8 tahun saya jadi guru, tidak ada orang tua yang akhirnya tidak akan tersentuh oleh kita. Jadi ketika orang tua tuh merasakan kitanya tulus, tetap anaknya kita motivasi gitu ya. Terus orang tuanya tetap kita dikonfirm, tetap dikasih laporan apapun yang terjadi gitu dengan anaknya. Lama kelamaan luluh gitu. Dan saya menemukan itu. Yang dulu ayahnya itu tidak pernah mau menginjakan kaki ke sekolah sampai anaknya dia tuh rajin ke sekolah seperti itu. Jadi kadang sekolah itu kami jadi seperti buka biro konsultasi pasangan. Jadi ributnya mereka di rumahnya nggak komunikasi, kita sekolah yang memfasilitasi. Jadi emang Hmm. seru ya. Jadi guru tuh seru, menantang, dan effortnya luar biasa. Jadi salut untuk para bapak ibu guru yang masih terus berjuang gitu di sekolah gitu. Gitu Kak Awe. Jadi ada Wah, 1001 iya. cara penting mah tetap lama kelamaan akan luluh gitu ya. Betul, betul. Masya Allah. Terima kasih, Teh Nur. Oke, baik Ibu Bapak. Ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan ada kendala atau apapun gitu, silakan bisa disampaikan ya. Ini masih ada ini. Nah ini makanya agak goib ini gak kelihat soalnya pesertanya. Nah Bu Eva barangkali ada yang mau dicurhatkan, oh, curhat dong. Oke, Silakan Bu terima Eva. Di kasih sharing waktunya Kak Awe Awe. Iya, Heeh. atau ini di sharing sharing itu Bu bisa, keunikan. boleh Mhm. ya. Alhamdulillah terima kasih atas waktunya Kak Awe, Bu Nur Hayati. Saya pribadi jujur terima kasih nih mendapatkan banyak ilmu dari Ibu. Tentunya ini juga memang saya mengajar dari tahun 2004 Bu. 2004 sampai Wah, sekarang Masya gitu. Allah, Masya lebih lama Allah. dari saya. Masya Allah, keren. Dan saya honor tuh Bu, honor 2004 sampai 2016 ya, 2016 terus Sekarang naik udah enggak. kontrak. Oh, udah, Sekarang P3K, alhamdulillah P3K. Alhamdulillah. Masya Allah, Eh, Alhamdulillah ya. Pejuang sejati ini, Masya Allah. dan memang saya mengalami apa ya berbagai generasi ya bahasanya. Saya sendiri juga tidak termasuk ke mana tadi yang Ibu Baby paparkan boomers. ya. Saya termasuk Milenial. Kayaknya kita sama, kan, Bu. Baby boomer sama saya ya. saya X. Baby, baby Iya, boomer Bu dengan saya kayaknya. iya betul. Jadi memang saya dulu mengajar di SMP yang inklusif ya. Jadi banyak anak-anak ABK yang berkebutuhan khusus, mulai dari berbagai karakter ya. Artinya ada yang tunarungu, tunanetra, Ya. bahkan sampai ada yang tunadaksa gitu. Jadi memang Oh, Masya Allah. tidak mudah ya Bu. Tidak mudah, awalnya saya sangat kesulitan sekali karena di dalam kelas itu saya diberikan 3 anak yang berkebutuhan khusus di kelas reguler ya Bu. Sehingga memang perlu ekstra ya, ekstra untuk aduh kalau saya fokus ke Bayang 3 anak lagi. ini gitu kan, Mhm. kasihan yang anak yang lain gitu kan. Awalnya saya memang Betul. awal belajar mengajar itu saya benar-benar yang benar-benar ekstra sabarnya dan menanamkan kepada anak-anak bahwa ini adalah anak yang spesial, siapa yang membantu mereka akan mendapatkan apa ya, nilai ibadah lah artinya gitu kan. Masya Allah, betul, betul. Nah, saya selalu betul. menanamkan itu kepada anak. Jadi alhamdulillah di dalam kelas saya itu nggak pernah ada bully ya, sistemnya apa artinya apa sih, eh, saling apa ya, nggak ada. Jadi semuanya Mengejek gitu ya, merendahkan, nggak ada itu. Masya alhamdulillah Allah. gitu. Bahkan sampai anak-anak yang inklusif ini setiap jam saya itu dia menjemput ke ruang guru, ayo Bu Eva, ayo Wow. buruan ke kelas gitu kan. Dan sampai ada anak tuh udah lulus, Bu Eva saya pengen sekali deh lihat Bu Eva marah katanya. Padahal saya termasuk Masya Allah. cerewet sebenarnya gitu kan di dalam kelas gitu, karena saya berusaha untuk anak didik saya ini suka dulu ke pelajaran saya. Jadi mereka lebih apa ya, tidak pelajarannya males deh gitu kan. Saya coba menanamkan anak suka dulu gitu. Mungkin kalau yang sekarang yang saya lakukan adalah ya tadi bisa dengan ice breaking, terus dengan Betul. game, dengan materi juga tidak monoton dari saya. Mereka harus Ya. Ada video ya Bu ya. video, ada bahkan mereka membuat
paparan sendiri lewat Canva gitu Ya, kan. Terus nanti project di ya. akhir ada kuisis gitu. Jadi memang saya sendiri terus belajar sampai saat ini saya terus masih Masya Allah, belajar keren ya. banyak apa. Nah, cuman itu kendala saya gini Bu, artinya saya kadang merasa membuat peraturan kelas kadang ya. Saya sudah buat tapi kadang ada beberapa anak yang masih sulit ya untuk apa istilahnya diajak kerjasama gitu. Saya kadang berusaha sudah Berkomitmen gitu ya, untuk berkomitmen. betul. Biasanya kan kalau apa di kelas itu kita buat kesepakatan kelas dulu Bu. Jadi setiap kelas saya kan tahun ini termasuk sedikit, saya biasanya 17 kelas saya ngajar. Tahun ini saya alhamdulillah satu angkatan doang 8 kelas. Wow, Luar Dan biasa. itu luar biasa kan Masya berbagai Allah ya, karakter 17. ya. Ini Betul, ini betul. ini Apalagi negeri seru ya Bu ya, kalau negeri itu seru seru ya Bu. sekali, seru sekali. Jadi memang saya yaitu makanya saya berusaha belajar, belajar dan belajar artinya tidak mudah menjadi guru yang diidamkan, guru yang di apa ya bahasanya di ya artinya kalau kita nggak masuk jangan sampai asik gitu. Saya tuh pengen banget akan Oh, di apa ya di jadi guru yang tidak dirindukan gitu ya. ya betul. Ya itu tadi. Jadi artinya saya memang masih kadang kesulitannya. Saya berasanya udah bikin aturan gitu. Ada beberapa anak yang masih sulit ya untuk kerjasama. Bu Eva sih kurang galak, kurang ini kayak gitu. Ada anak seperti itu. Lah mesti gimana lagi karakter guru kan beda-beda sayang. Saya bilang suka kan kayak gitu kan anak gitu. Jadi ya emang ibu seperti ini gitu. Jadi kayaknya mungkin mereka kalau saya marah juga mungkin nggak kelihatan marah Ketawa malah ya. Oh ya gitu, malah kok ibu lucu gitu ya kalau marah tuh gitu ya. malah anak tuh kadang diem gitu kalau sebenarnya memang saya lebih tidak banyak bicara ketika saya sudah nggak cocok sama anak-anak gitu ada sedikit yang kurang serak ya paling saya panggil yuk kita ngobrol keluar gitu jadi untuk Masya Allah, menghindari betul. anak ini kenapa sih gitu artinya ya Betul. saya ajak ngobrol sih bahkan sampai kalau buat kelompok nih ya ini pengalaman saya itu sampai ada yang nangis Bu. Ada yang nangis. Terus ya saya pelan-pelan gitu, saya dekatin, saya ajak ngobrol. Memang ya itulah kesulitan generasi Z ya, Gen Z ini memang Iya betul. apa ya bahasa seperti strawberry ya, Iya enak dilihat ya tapi gitu lah. lembek ya itu. Kaku gitu ya. Jadi Gurunya juga harus ekstra ya. ya betul. Jadi tapi kan kita tidak harus galak kan Bu sebenarnya. Artinya cuman kita coba Betul. tegas sebenarnya gitu. Cuman kadang anak itu melihat apakah karena memang saya tipenya yang apa ya bahasanya ya Lembut gitu emang ya. smiling kali ya mungkin saya terlihat smiling jadi Smiling anak-anak tuh wise. Bu Eva mah nggak pernah marah gitu nah itu yang Malah bagaimana Bu Eva baik sih nggak akan marah gitu ya. gimana maksudnya apa ya jitu buat saya biar anak-anak tuh paham mungkin maksud dan tujuan saya gitu itu aja mungkin dari saya Bu Hetty. Terima kasih atas Iya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Silakan boleh ditanggapi mungkin. Iya, Masya Allah ya, Bu Eva dari 2004, berarti pengabdian itu udah 20 tahun lebih ya Bu ya. Udah mau 21 tahun. Berarti itu udah asam garam mengajar itu udah amazing, udah tidak diragukan gitu ya. Jadi itu kan udah sebuah indikator ya. Jadi memang kita mengajar di negeri tantangannya juga ke heterogenannya. Nah kalau di swasta kayak misalnya di Incheon, di Kuningan, di Husnopa itu kan sekolahnya tuh jadi tinggi standar akademis Kak Awe. Jadi tiap sekolah tuh punya tantangan masing-masing ternyata ya. Jadi tetap guru itu punya sesuatu yang harus diperjuangkan gitu ya. Nah, balik lagi ke yang Bu Eva ketika masalah bab ketegasan tadi ya Bu ya. Kan tadi yang kita yakini bahwa rules itu, peraturan itu ditegakkan, bisa tegak bisa jadi hal yang menyenangkan disepakati ketika ada koneksinya. Ketika ada keterkaitan batin, bonding kita dengan yang bersangkutan. Nah, memang betul kayak Bu Eva tadi yang udah disampaikan kata Bu Eva. Ngobrol dulu aja dari dari hati ke hati. Mungkin ada anak ini yang masih ada kendala emosi dengan kita. Nah, itu kalau idealnya, Bu ya. Tapi ketika memang dari murid ibu yang sekian ratus, yang tidak setuju 5, itu hal yang sangat udah amazing, logis ya. Sebenarnya ya wajar gitu. Karena tidak semua orang itu kita bisa membuat semua orang tuh suka, ridho, sama, sejalan, setuju dengan kita gitu kan. Nah, tapi memang itu teh hal hukum alam gitu. Nah, hanya saja misalnya ketika Bu Eva itu merasa ada yang aneh aja kok ada anak yang masih belum menerima saya gitu. Itu jiwa calling ibu selaku pendidik yang memang ingin semuanya
perfect gitu ya Bu ya. Nah, betul yang maksudnya ajak ngobrol aja. Insya Allah kalau kitanya tetap tadi kan istilahnya terus kitanya tulus pasti akan luluh gitu kan seperti itu gitu. Jadi bahasa kolbu ya Bu ya pada akhirnya apalagi Ibu yang cerita tadi yang anak di sekolah sebelumnya yang berkebutuhan sampai dia tuh merindukan Ibu itu udah sangat amazing sekali. Belum tentu saya bisa seperti Ibu yang punya keikatan yang sampai dirindukan oleh anak bahkan oleh anak spesial gitu loh dirindukannya tuh gitu kan. Kan mereka itu orang-orang yang sangat halus gitu perasaannya ya Bu ya. Sensitif banget gitu anak-anak yang berkebutuhan itu halus banget perasaannya. Jadi buat saya sih itu tadi prinsipnya connection. Jadi connection yang tadi aja jadi banyak ngobrol gitu. Tapi kalau saya yakin sih dari sedikit mah itu Ibu Eva tuh udah luar biasa sekali Kang Awe. Bismillah insya Allah ya Bu ya. Terus berjuang. Salut buat Ibu. Masya Allah, Kak Barakallah. Terima kasih Teh Nur dan Bu Eva juga terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali pertanyaan tersebut mewakili juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain begitu ya. Baik Ibu Bapak, sudah 21.17. Izin tadi saya baca beberapa pesan dari peserta ya dari teman-teman yang lain. Materinya kan bagikan ataupun videonya nanti minta linknya gitu ya. Baik, Ibu Bapak sebetulnya sekali lagi ilmu itu mahal gitu ya, termasuk ini juga ilmu mahal begitu ya. Izin ini sebagai bentuk effort, apa namanya, bukan ya supaya ilmu itu tidak gratis, Ibu berkenan barangkali satu, nanti insya Allah kita juga sedang akan siapkan sertifikat ya. Tapi dengan catatan berkenan ayah bunda silakan coba buka handphone ya. Kemudian buka main Instagram tidak ya? Mudah-mudahan main Instagram. Boleh berkenan ya support kami dengan memfollow akun LDP at Tenur bisa bantu diketikin coba at Oh iya bentar ya. ldptraining.id plus follow juga sekaligus apa namanya pemateri kita malam hari ini at Nurhai underscore dewe ya dewe gitu ya. Oke, sekali lagi silakan ayah bunda nanti dan apa bukan bukan hanya memfollow saja kita berkenan nanti kita akan memilih siapa peserta yang reviewnya paling bagus. Ya dalam arti nge-review tuh review konten malam hari ini mungkin ada insight apa yang didapat ya silakan ditagkan dua akun itu ldptraining.id dan @nurhai@dw gitu ya. Nah, silakan ditulis mungkin ada poin-poin tadi yang sempat dicatat. Silakan ataupun kalau nggak sempat dicatat boleh di foto aja gambar di catatannya. Nah, di tag dua akun itu ldptraining.id. Nggak usah pakai www teh. Pakai Oh gitu. nggak usah. LDP. ldptraining.id. At, nah gitu. Oke. Silakan ya Bunda ya berkenan ya. Nanti nggak usah malam hari ini, besok pagi bisa silakan sambil mungkin selesai ini kontemplasi atau apa namanya mereview apa tadi yang saya dapat teh gitu ya. Tadi ada beberapa kata tulis saya bagus saya dan kayak connect before connect gitu ya itu keren loh ya. Apa atau ada value-value lain gitu ya. Silakan. Yang tenur juga dicatatin teh. Oke. Saya lupa malah punya saya. Nurhai underscore dewe. Saya paksa baby boomers ini sama saya yang sebagai Saya baby milenial boomer saja. supaya pada belajar melek gitu. Ya Ya bagaimanapun Masya ya Allah ya. mungkinnya Jadi teknologi ini bergaul dengan anak muda itu begitu Bu. Tersupport kita bergaul dengan alhamdulillah. anak muda itu. Oke, gitu ya. Oke, oke harus gaul ya supaya ya bagian dari strategi ya. Barangkali sekarang kan banyak fenomena ya. Mungkin oh gaul jadi bikin akun TikTok apa joget-joget dan saya nggak harus begitu juga. Nggak pakai ID deh kayaknya Tenor. Kok saya lebih tahu ya. Oh enggak ya. Nur Hai, Ya kayaknya gitu underscore ya. dewe. Ya berarti Instagram Kang aja. Awe itu Nah, follower saya ya. yes. Baik, sudah ya dua akun itu Ibu Bapak berkenan silakan bisa di-follow. Insya Allah nanti kita follow back juga kok gitu ya. Dan nanti bisa dituliskan Nanti mungkin review materinya ada di materi grup beberapa gimana ini itu Kak Awe ya. mention dua akun ini. Itu aja barangkali Ibu Bapak. Insya Allah nanti materinya akan kita share. Tapi setelah dengan catatan ini ada effort sedikit lah gitu ya. Kemudian nanti sertifikat juga insya Allah kita siapkan. Eh
khusus untuk yang mereview. Nah, ini supaya ada challenge-nya gitu ya. Khusus untuk yang ngasih review, nanti kita akan cek nama ini, nama lengkapnya. Ini kan ada ya kemarin di Gform udah pada mengisi juga. Seperti itu ya, mudah. Oke, Nanti alhamdulillah sudah. ada reward gitu Kang Awe, ada Oh reward. iya, nanti pokoknya ada yang Oh, kita hubungi Masya Allah. khusus. Ini kita Kejutan. kita sedang ini juga ya, Tenur ya, sedang kemarin dengan tim untuk dibuat e-booknya supaya nanti bisa jadi mungkin salah satu referensi gitu ya. Kemudian akan nanti bentuk videonya juga. Sedang kita pikirkan untuk itu gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup barangkali. Ya, terima kasih Bapak Nampaknya ini Ibu, Ayah Bunda sudah semua. agak ngantuk-ngantuk juga ini. Mohon izin Udah ya. ada Kemarin panggilan sama Tenur malam. kembali dari Jakarta jam 1:30 ya kita yang pulang. Iya, 1:30 kita baru sampai ya. Dua. Tapi Masya Allah luar biasa. Ini bagian dari perjuangan dan mudah-mudahan kami juga mungkin walaupun tidak di ranah di sekolah secara formal, tapi insya Allah ini lembaga kami juga ikut support untuk sama-sama yuk bergerak berkolaborasi untuk mewujudkan SDM yang unggul dan menginspirasi. Khususnya mungkin targeting Indonesia kan 2045 sebagai Indonesia Indonesia emas emas gitu ya. gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu ya. Amin Baik, ya terima Allah. kasih Ayah Bunda. Alhamdulillah sekali lagi. Alhamdulillah ini kita sudah tiba di penghujung acara. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang sudah kita dapatkan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk yang menyampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan sampai berhenti di diri kita gitu ya. Bapak Ibu ada ilmu silakan disampaikan nanti ke siswanya, ke guru yang lain, ke teman, ke circle-circle-nya supaya apa? Supaya nanti jadi apa namanya ya ilmunya berkah, ilmunya bermanfaat seperti itu. Itu saja barangkali Ibu Bapak kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Terima Bapak, kasih ikan Bapak hiu Ibu, makan Ayah Bunda. tomat. Terima kasih Thank you so Nur. much ikan hiu Mohon maaf melambai-lambai. apabila See banyak you, kesalahan. bye-bye. Terima kasih Ibu Bapak. Iya. Berkenan nanti di grup jangan dulu pada keluar ya. Kita akan ubah nanti namanya jadi komunitas tumbuh. Insya Allah nanti kita akan share daily gitu ya. Ada motivasi atau ada artikel-artikel uh, apa berkaitan dengan ini. Dan insya Allah kita akan ada segmen-segmen berikutnya. Terima kasih Ibu Bapak. Selamat Ya, terima beristirahat kasih. dan mungkin 2 hari lagi selamat menunaikan merayakan Hari Raya Idul Merayakan. Adha. Terima kasih. Oke. Ya, Sama-sama. silakan beristirahat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.